Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu Ustadz, saya akan berikan info untuk kajian ZIP yang dekat-dekat hari ini. Ada untuk awal Februari minggu depan ada fikih ibadah yang dilaksanakan pada minggu depan tanggal 6 Februari 2022. Baik, karena Ustadz sudah masuk, saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan hidayah dan inayahnya. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya atas limpahan kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di dalam ruang virtual ini untuk mencari ilmu dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dan yang kita harapkan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya membacakan susunan pada acara hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Nur Alfiatul Izzah, selaku MC sekaligus moderator pada acara kajian tematik yang berjudul It's My Dream Relationship. Adapun susunan acara pada pagi hari ini adalah pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, ketiga sesi tanya jawab, dan terakhir penutup. Mari kita buka acara ini dengan bacaan Ummul Quran bersama-sama agar pada hari ini dapat berjalan acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Al-Hadiniyat wa likul ini atas soli Al-Fatihah. Baik, mari kita berlanjut ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Marzuki Imron. Untuk Ustadz Marzuki Imron dipersilakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya masukkah? Suara saya masukkah? Cek. Masuk Ustadz. Baik, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Oh, kurang jelas ya. Sebentar. Cek. Suaranya bagaimana teman-teman? Tidak Ustadz. Baik, terima kasih nggih. Baik, matur nuwun. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hari Ahad ini teman-teman kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan kesehatan untuk bisa belajar diskusi bareng-bareng sebuah obrolan anak gaul zaman sekarang ya, bahasanya sudah kayak toksik ini obrolan anak jaksel ya. Ini kita dikasih kesempatan sama Allah
bisa obrolin anak-anak milenial ini nggih. Tapi memang ini apa sebuah kejadian yang memang dulu Rasulullah mengisyaratkan bahwa apa suluh pilih-pilih teman itu. Bentar ya, sebentar. Saya tak nyalain kipas angin. Kok panas ini? Sebentar ya teman-teman. Alhamdulillah. Baik, baik. Salam serta salam kita sampaikan ke junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini semoga kita semuanya nanti di yaumul akhir mendapatkan syafaat dari beliau. Teman-teman yang dirahmati Allah, saya masih ingat betul dulu zaman saya masih kuliah tahun 2007 itu saya apa di kampus kami di ITS itu ada namanya pusat bahasa. Pusat bahasa itu di situ tempat kayak les gitu ya, bimbingan belajar gitu ya, lu bimbingan belajar ini les bahasa. Yang jelas ya bahasa Inggris pasti ada itu untuk bimbingan anak-anak TOEFL sebelum lulus kuliah kan ada tes TOEFL itu. Nah, karena memang saya merasa insya Allah bahasa Inggris saya fine-fine saja gitu kan ya, masih rada campur-campur tapi insya Allah bahasa Inggris saya fine-fine saja lah. Kalau tes TOEFL insya Allah lolos lah ya. Apa meskipun pada prakteknya dulu saya ingat saya tes TOEFL berapa kali itu? Ya, 3 kali kalau nggak salah. Jadi yang pertama kali tes TOEFL itu 600 sekian gitu saya ingat saya 620 atau 30 itu. Terus setelah itu tes TOEFL lagi jadi 500 sekian. Terus setelah itu tes TOEFL lagi jadi 400 sekian, 480 kalau nggak salah. Semenjak itu saya bilang, oh sudah usah tes TOEFL lagi, nanti tambah turun skornya. Nah, saya masih ingat zaman-zaman itu pada saat ada kayak semacam les di pusat bahasa ITS itu, saya ini zaman itu masih senang-senangnya ini sinema Mandarin gitu, Cina itu. Akhirnya saya memutuskan untuk les bahasa Cina. Jadi setahun saya itu sempat les bahasa Cina meskipun akhirnya berhenti tidak dilanjutkan. Kalau sekarang sudah lupa semua ya karena tidak dilanjutkan itu. Nah, ketika les bahasa Cina tadi ada senior lah ya yang saya termasuk yang cukup dekat juga gitu. Senior yang ketika saya les bahasa Cina terus dikomentarin. Nah, komentar apa Ustaz? Dikomentarin begini. Les apa? Bahasa Cina Mas. Oh, bahasa Inggrismu kok kagak bahasa Cina salah kau usah gitu. Wah, Pak mau tambah rusak, nambah beban ya, begitu. Lihat ya. Ini adalah sebuah awalan cerita bahwa yang model-model begini itu ada dalam kehidupan sehari-hari. Dalam artian begini, jenengan Anda semuanya termasuk saya itu akan punya teman-teman yang model seperti ini, yang tidak memberikan dukungan atau tidak suportif ketika kita ingin maju atau ingin bertumbuh berkembang gitu gitu. Bayangkan itu saat saya lagi semangat soalnya les bahasa Mandarin itu di lono. Wis talah kau usah ngono-ngonoan mau bahasa apa wong bahasa Inggris enggak bisa les bahasa Cina. Nah, itu salah satu contoh ada loh teman-teman kita yang modelnya seperti itu, yang toksik itu seperti itu. Atau biasanya kita temui teman-teman kalau misalnya ada teman kita yang lagi apa rajin ibadah gitu atau rajin ikut pengajian terus dikomentari tumben atau sembahyang mel pengajian ustalah aku tadi alim mau mojo aku tadi Islam garis keras kalau sampai lu ngaji. Nah, ini contoh lagi teman-teman yang toksik bahwa akan ada apa model-model yang seperti ini. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, kita tidak bisa menghindari bahwa ada yang seperti ini dan apa yang harus kita lakukan itu penting. Apa yang harus kita lakukan kalau ketemu orang-orang model seperti ini. Dan satu lagi bukan hanya apa yang harus kita lakukan, tapi apa ya hal yang dilakukan pertama kali adalah mengenali kalau yang ada di depan kita ini sudah toxic friend. Jadi bukan hanya apa yang harus kita lakukan sebelum itu, kenali dulu karena kita tidak akan bisa apa ya, tidak akan bisa menghindar atau tidak bisa memanage, tidak bisa mengatur kalau ketemu sama teman-teman yang toksik. Nah, sebelum kita mengatasi atau memanage atau bagaimana mensikapi teman-teman yang toksik ini, kita harus kenal dulu apa ciri teman-teman yang toksik supaya apa? Supaya ya itulah supaya tidak mengganggu diri kita. Sebelum saya cerita teman toksik, teman-teman, saya juga punya teman yang tidak toksik banyak. Bukan cuma tidak toksik ya, maksudnya tidak toksik itu bukan cuma teman yang netral, yang dia biasa-biasa aja, tidak pernah nyakitin, bukan itu. Tapi saya juga punya teman yang suportif banget kalau ada toxic apa kalau ada toxic friend,
pasti ada medicine friend ya, apa istilahnya teman yang jadi obat, teman yang benar-benar apa ya istilahnya benar-benar menumbuh kembangkan potensi kita. Kalau saya pribadi punya yang medicine friend itu atau teman-teman yang positif itu yang nanti sore jam 4 itu saya ketemuan via Zoom. Biasanya mereka ngaji bareng saya ya kayak teman-teman yang ini bikin 4 kalau mereka sudah masuk ke dunia perzakatan, kalau jenengan kan masih masih bab sholat nih, mereka dunia perzakatan. Mereka menurut saya adalah teman-teman yang benar-benar yang apa ya positif friend, benar-benar sangat-sangat mendukung, sudah kayak keluarga. Kayak ini saya cerita yang positif dulu gitu. Apa kami akui Yun Seung, semoga Allah mengampuni kami. Jadi teman-teman saya ini dulu zaman kuliah Yun Seung, dua uploadnya minta nulis, nakalnya cowok, saya nggak mau jelaskan ya, pokoknya nakalnya cowok seperti apa. Tapi anehnya ketika kami semua lulus, gitu ya, kami ketika lulus dari ITS itu benar-benar kami kayak saudara dan saling mendukung satu sama lain. Ada satu teman kami yang misalnya ya lagi jatuh urusan ekonominya, itu langsung kami semua sebrutu gitu, bantuin. Ada teman kami yang misalnya melakukan sebuah kesalahan, maksudnya sebuah kesalahan yang dalam hidupnya ini salah, itu kita bantuin untuk negur, tapi negurnya sopan banget, santun banget, enggak menyakiti hati sama sekali. Apa di grup itu kita punya grup WhatsApp itu ya biasa teman-teman kuliah ya, itu guyon aja isinya gojol-gojolokan aja. Tapi kalau misalnya bahas sesuatu yang penting atau sesuatu yang dalam rangka itu menolong sesama teman, itu benar-benar apa ya jojoran. Saya nggak tahu pernah cerita sama teman-teman ketika saya diisolasi sama ibu saya itu pas apa namanya akhirnya ibu saya meninggal itu kan semua saya habis tabungan saya untuk itu kan, tabungan untuk biaya itu habis puluhan juta lah, habis gitu, itu teman-teman itu dengar, itu teman-teman saya itu dengar kalau kejadian seperti itu. Terus akhirnya saya di WhatsApp, Pak, jenengan cek rekening jenengan Pak, itu saya buka rekening saya itu dapat berapa ya, 25-an juta lebih kok, hampir 30 juta itu. Ya teman-teman itu apa ya langsung ngerti gitu, kancamu itu lagi sororek gini, langsung gitu cepat banget, nggak pakai dikomando, langsung cepat banget. Dan itu tidak hanya kejadian di saya, di teman-teman saya yang lain itu juga begitu. Dan ini bukan hanya urusan perkara iya Ustadz konjungan jenengan berduit, bukan hanya urusan cuma duit teman-teman, urusan hal lain mereka sangat apa ya sangat mendukung, suportif sekali, sangat suportif. Ada teman kita yang butuh bantuan, misalnya ini ada permasalahan di kantor saya misalnya, ini karena kami sama-sama orang teknik mesin ya, ada permasalahan, ada bearing yang seperti ini, ada nggak yang punya kenalan yang ngerti atau yang bisa mengerjakan bearing seperti ini, itu langsung cepat teman-teman muncul rekomendasi, itu loh aku dikenal ini itu muncul semua komentar semua itu. Jadi makanya saya kalau saya pribadi selalu ngomong sama teman-teman, selama grup ini masih guyonan seperti ini, Indonesia baik-baik saja. Di grup teman-teman saya ini apa isinya bercanda apa guyon mulu, gojlok-gojlokan kayak biasa ya, guyon. Tapi itu tadi kalau sudah ngomong serius, kalau membahas sebuah ilmu, kalau ada teman yang kesusahan atau misalnya ada sesama alma mater kami yang ITS kesusahan, itu cepet banget. Nggak pakai dikomando, cepet banget, orang-orangnya ringan tangan banget, orang bukan cuma ringan tangan urusan duit juga, tapi ringan tangan urusan tenaga dalam banyak hal, luar biasa suportif banget. Ini yang saya rasakan toxic astagfirullah, ini yang saya rasakan positive friendship itu seperti itu. Jadi apa ya istilahnya, kita itu merasa kayak kalau kumpul sama mereka itu kita jadi lebih berkembang. Nah kebalikannya kalau toxic friend, kebalikannya begitu, kalau kita kumpul sama mereka karena Ustadz toxic ya, karena kita harus tahu definisi toxic itu apa sih. Ustadz toxic friend itu apa? Toxic itu artinya racun, berarti kalau toxic friendship ya pertemanan yang beracun. Maksudnya pertemanan yang beracun ini gimana Ustadz? Dengan Anda kalau ikut berkumpul dengan orang-orang itu terus, maka makin lama makin apa istilahnya, makin kehidupan Anda itu orang kalau kena racun kan makin lama makin sakit, makin sakit, kalau dibiarin dia mati. Kan gitu kan? Kalau kita kena racun, sama toxic friendship begitu. Kalau jalan kumpul sama orang itu, kesehatan mental Anda, kesehatan pikiran Anda, bahkan kemungkinan kesehatan fisik Anda semakin berkurang. Saya ulang ya, toxic friendship itu adalah ketika Anda berkumpul dengan dia atau siapapun itu akan mengakibatkan kesehatan mental Anda, kesehatan pikiran Anda, bahkan bisa jadi kesehatan fisik Anda juga berkurang. Kenapa? Karena dominasi toxic friendship itu atau pertemanan negatif itu pada diri Anda. Saya tadi sudah nyontoin ada teman-teman yang saya kenal gitu ya, yang toxic itu ada. Ada teman-teman saya yang justru malah positif banget, yang membuat kemajuan kemajuan yang begitu luar biasa itu. Beberapa contoh yang terjadi dalam kehidupan saya.
Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, mari kita mulai mendiskusikan. Jadi, apa saja yang akan kita diskusikan? Yang pertama, tadi ya definisi toxic friendship itu yaitu tadi pertemanan, siklus pertemanan yang ketika Anda melanjutkan siklus itu makin lama kesehatan fisik, kesehatan mental, bahkan kesehatan pikiran Anda bisa turun. Bisa turun, insomnia, ya, merasa Anda tidak apa ya, tidak kalau saya baca tadi apa dokter Yeager PhD gitu kan ya, beliau ahli psikologi dari Amerika itu beliau nulis sebuah buku judulnya When Friendship Hurts, ketika pertemanan malah menjadi menyakitkan gitu ya, itu saya baca di beberapa artikel beliau. Itu kalau toxic friendship tidak segera di apa ya, dampak toxic friendship pada diri kita yang pertama itu ada kesehatan kesehatan mental, kesehatan pikiran, bahkan kesehatan fisik bisa turun. Yang saya Anda salah satunya kesehatan mental ini salah contoh ya, ini kata beliau ini dokternya gitu, kesehatan mental bisa turun tuh nomor satu, salah satunya adalah rasa percaya diri Anda turun. Ketika misalnya ini contoh paling simpel, ketika Anda punya teman terus ketika Anda mau melakukan sesuatu yang positif, yang menurut Anda positif, langsung dia itu tadi dikomentari, "Alah kamu tidak akan bisa itu, wis talah kak iso, modelanmu tidak akan." Nah, itu toksik sudah itu. Teman-teman yang tidak mensupport itu toksik. Beda ya sama yang begini misalnya, kamu sudah hitungkan perhitungan matang-matang tak? Sudah minta izin orang tua. Nah, itu beda, itu kan memberikan nasihat ya. Beda itu tadi menasihati. Kalau yang satunya tadi tidak pakai nasihat, wih salah kamu tidak akan bisa. Nah, itu mesti toksik itu. Itu mesti toksik. Dan itu nanti kesehatan mentalnya dengan turun. Apa itu kalau kata Prof itu tadi PhD siapa Prof Yeager itu bilang apa kepercayaan diri kita itu jadi turun. Kepercayaan diri kita itu jadi turun. Contoh-contoh toxic friend itu ketika kita ketemu sama teman yang lama-kelamaan kita mikir, aku kok kayak ini memang begini ya, nggak bisa apa-apa. Nah, itu gara-gara sering diomongin hal-hal yang negatif itu tadi. Jadi itu nomor satu yang paling kelihatan kalau dengan apa toxic friend itu kesehatan mental Anda turun. Contohnya itu kepercayaan diri apa turun, gitu kan ya. Atau kesehatan fisik turun ya. Yang saya mungkin jenengan pernah mengalami gumbul sama apa namanya gumbul sama teman atau pertemanan itu pulang itu bawaan badan tidak enak gitu, rasanya badan tidak enak semua. Kenapa nyusul? Karena yang diomongin negatif mulu. Tidak pernah itu kalau bertemu gumbul itu yang diomongin yang positif. Kalau pas ketemu pas gumbul itu mesti yang diomongin negatif mulu sampai badan ini kerasa kalau omongannya kok gak enak terus yo. Kalau nggak hibain ini, nggak pernah ada omongan yang bermanfaat. Ya oke lah, nggak usah yang bermanfaat deh, nggak usah yang bermanfaat. Tapi omongan yang tidak menyinggung orang lain, mesti no. Yang disinggung ini, yang disinggung ini, yang disinggung ini, maka badan itu terasa capek semua. Badan itu terasa capek semua. Makanya apa toxic friendship itu pertemanan yang buruk itu bukan hanya mempengaruhi kesehatan mental tapi juga mempengaruhi kesehatan fisik gitu nih. Lalu yang ketiga bukan hanya mengaruhi kesehatan mental, kesehatan fisik, bisa juga mempengaruhi kesehatan pikiran. Contohnya yang saya ada beberapa di antara kita yang kalau punya teman-teman yang model toksik seperti itu, jadinya malah insomnia, nggak bisa tidur, kepikiran omongannya yang saya teman itu tadi, gitu kan ya. Contohnya kalau misalnya, aku mau ngelamar tempat pekerjaan ini, terus dia mau nggak cocok, modelanmu kerja di tempat itu nggak cocok. Kamu nggak betul-betul banget, terus salah, iso. Ini kayak gitu-gitu loh. Selalu ngedownkan kita, teman-teman toxic friends itu selalu kita didownin. Nggak pernah ada apa ya, menyemangati untuk maju. Saya punya ada model teman kayak begitu tuh ada saya. Dan akhirnya saya hindari, saya jarang untuk ngobrol karena saya tahu ini toxic teman ini. Ya, ingat ya, toxic friendship itu bukan yang berarti sering gojlokin Anda, enggak. Gojlokin itu berarti karena guyon, karena sayang, gitu kan ya. Tapi ketika selesai guyonan, dia ngasih respon yang positif, dia ngasih motivasi yang positif, nah itu berarti bukan toxic friendship. Ingat, toxic friendship itu bukan teman yang sering gojlokin, bukan ya. Yang toxic friendship itu yang tadi loh, ucapannya itu kedonkan, bukan cuma gojlok, tapi benar-benar ngedonkan pikiran kita, sehingga kesehatan mental, kesehatan fisik, kesehatan pikiran terganggu. Itu dampak dari toxic friendship. Nah, sekarang akan saya uraikan penjelasan Prof Yeager itu tadi yang dalam bukunya itu When Friendship Hurt gitu kan ya. Apa saja cirinya toxic friendship? Nah, apa saja cirinya toxic friendship? Yang pertama, toxic friendship itu ciri yang pertama adalah mengkritik negatif. Nah, jadi nomor satu toxic friendship itu kritikan negatif. Ustaz,
kritik kan emang negatif. Oh enggak, ada kritik yang positif itu. Ada kritik yang positif. Saya contohin ya, saya contohin langsung ya, John Sewu. Orang tuh selalu pikirannya kalau kritik itu pasti negatif. Oh, enggak, gitu. Ada kritik yang negatif, ada kritik yang positif. Saya ya mungkin karena yang mengkritik istri saya ya, jadi memang insya Allah isinya positif gitu. Isinya positif. Saya kemarin ceramah itu apa ya? Mungkin teman-teman lihat ya di IG story, IG live saya kemarin tuh. Apa masker saya apa kebuka, saya bukanya itu begini terus nyantong sama istri saya langsung di WhatsApp, nggak boleh begitu sayang, nggak baik gitu, langsung dikritik. Itu kan kritik gitu. Jangan karena saya aku dulu Ustadz kok atik ngeritik barang, tapi yang diomongin sama istrinya bener, iya ya, nggak boleh buka masker ini lagi COVID. Ataupun kalau misalnya memang nggak kuat ngomong pakai masker, maskernya dicopot ditaruh di bawah, bukan digelantungkan, itu jelek. Nah itu contoh kritik yang positif. Tidak selamanya kritik itu negatif. Apa kayak contoh ini, teman kemarin itu saya dengerin, jadi ketika saya kemarin ngobrol itu sama teman-teman kajian yang pagi jam jam berapa ya, jam 10 Maret itu sampai sore, sampai asar ya, saya ada diskusi itu apa istilahnya, obrolan karena mereka backgroundnya pengusaha muda yang masya Allah ya, wah biasa keren apa visi-visinya untuk menolong orang itu luar biasa. Mereka punya apa ya, gerakan ngasih makan gratis apa 100 orang tiap hari, makanya 100 orang tiap hari teman-teman, makanya mereka butuh dana dan sebagainya, luar biasa, visinya luar biasa. Nah saya lihat obrolan mereka itu ketika mengkritik itu kritik yang positif, bukan yang mungkin bagi sebagian orang yang belum terbiasa terkritik itu tersinggung, tapi isi pesannya luar biasa. Kemarin ada salah satu itu yang ketika ngobrol itu ya, ngobrol tentang tata cara bisnis, tentang cara-cara bagaimana kalau ada orang nggak bayar utang, dijelasin ini loh bro, yang kamu lakukan kalau nggak dibayar utang salah. Ini loh, nek kowe utangmu dibayar, para bos ini juga apa panjang banget pendidik karena beliau sudah pengalaman di bisnis kayak gitu ya. Nah itu beliau tuh langsung ngeritik. Jadi ini teman saya, terus yang ini tuh yang anak-anak kajian yang pengusaha-pengusaha itu. Nah kebetulan dia tuh ngeritik teman saya karena dia juga pebisnis juga. Dan ketika ngeritik itu mungkin kalau yang apa yang anti kritik itu akan iya bos kita kenal kok ngeritik, tapi isi kritiknya luar biasa, bener membangun. Dan itu teman saya pun ngakui, iya ya keren ya. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, kritik itu belum tentu negatif. Malah ada kritik yang istilahnya konstruktif, kritik membangun. Nah, teman-teman yang toxic friend itu kritiknya tidak pernah positif. Kritiknya itu mesti yang negatif-negatif. Kritiknya itu mesti yang negatif-negatif. Itu teman-teman toxic friend itu seperti itu. Kalau memberikan kritik, kritiknya mesti negatif. Tidak ada satupun kritik yang positif. Oke, ingat ya, nanti ilmu tentang memberikan kritik itu kalau kalau bagi kita, bagi yang menerima kritik, ilmunya kan buka dada selapang-lapangnya, terima apapun yang diberikan. Ya, nggak usah mikir ini benar salah dulu, tapi terima dulu. Terima. Kalau dengan dikasih kritik terus Anda tolak, Anda nggak akan terima ilmunya, nggak akan terima nasihatnya. Ingat ya, cirinya orang sombong itu ada dua kata Rasulullah. Yang pertama menolak kebenaran, menolak nasihat kebenaran. Nomor satu, nomor dua meninggikan diri sendiri, merendahkan orang lain. Nah, kalau Anda dikritik, Anda tidak mau dikritik, tersinggung, ya Anda akan masuk kategori orang sombong yang pertama, kata Rasulullah. Makanya kalau dikritik itu dibuka dulu, seret, dibuka hati selebar-lebarnya. Kalau saya niru Ustaz Yusuf itu, beliau kalau itu, iya saya minta maaf, saya salah. Gitu. Jadi pas dikritik, jadi kan buka dulu lebar-lebar, sakit memang, iya sakit. Kritik itu seperti jamu, sakit memang. Tapi setelah setelah dikritik, sebelum nggak usah nggak usah dibalas, dilihat kok isi kritiknya bener nggak sih. Nah itu dilihat, ditimbang dengan logika, ditimbang dengan ilmu, masuk nggak sih kritiknya. Kalau oh iya masuk ternyata ya, mungkin cuma bahasanya yang kasar tapi isi kritiknya bener ya. Nah begitu. Nah itu ilmu bagi orang yang menerima kritik ya. Tapi ilmu bagi orang yang menyampaikan kritik, nah ini sama. Jadi ilmu itu teman-teman selalu ada apa ya, point of view, ada sudut pandang yang berbeda. Ilmu bagi orang yang menerima kritik sama ilmu bagi orang yang memberikan kritik. Kan memberikan kritik itu juga ada ilmunya. Bagi yang memberikan kritik, apa ilmunya Ustadz? Nomor satu, puji dahulu. Jadi kalau memberikan kritik itu puji dahulu, jangan langsung dikritik tes itu, enggak, puji dahulu. Contoh, Mas, yang saya lakukan itu baik loh, bagus loh. Nah, setelah dipuji, setelah puji dahulu, baru masukkan kritiknya. Tapi Mas, akan lebih baik kalau begini. Nah, itu namanya kritik yang membangun. Meskipun ada orang-orang yang memberikan kritik, nggak ngerti ilmu ini, apa asal kritik aja, akhirnya tidak semua kritik bisa terima. Padahal pesan atau poinnya bagus. Maka kalau kita sebagai orang yang ingin memberikan kritik, ya nomor satu itu tadi, beri pujian dahulu, baru masukkan
kritiknya. Nomor tiga, ada tiga tahap ya. Memberikan kritik itu ada 3 tahap ya. Nomor 1, berikan pujian dulu terhadap kebaikannya. Nomor 2, berikan kritik. Baru nomor 3, motivasi bahwa dia bisa melakukannya. Sama ini iso, oh, aku percaya modelnya sama mesti iso. Gampang, pokoknya sama berubah mesti jadi selesai. Nah gitu loh. Jadi kritik itu selalu ada 3 tahap. Sayangnya kita itu sering cuman memberikan tahap yang nomor 2 itu langsung kritik gitu kan ya. Akhirnya orang nggak gampang terima kritik. Padahal kritik itu ada 3 tahap. Tahap yang pertama itu berikan pujian dahulu. Nomor 2 itu sampaikan kritiknya dengan bahasa santun. Nomor 3, motivasi dia bahwa dia bisa melakukannya. Ini yang sering orang lupa nomor 2 ini. Oke, itu nggih. Jadi kembali lagi. Poin pertama menurut Prof. Yeager tadi itu, PhD beliau bilang dari bukunya yang When Friend Hurts, ketika pertemanan itu malah membuat sakit atau toksik. Tadi beliau bilang nomor 1, teman yang toksik adalah teman yang suka mengkritik negatif. Tidak ada kritik positifnya sama sekali. Jadi itu sudah toxic friend ya. Kalau kritiknya negatif itu berarti sudah termasuk toxic friend. Nomor 2, ini jenengan masih ketawa kalau dijelasinnya. Nomor 2, apa itu ciri toxic friend? Bahasa kita begini, datang kalau lagi butuh. Nah, ya. Itu toxic friend itu datang kalau lagi butuh. Wah, ya gak butuh ngilang. Nah, ya. Anda ini teman atau undangan mantan gitu ya. Muncul pas lagi butuh aja. Itu toxic friend, teman-teman. Jadi kalau enggak ada enggak ada perlunya, enggak ngasih kabar, maksudnya, "Piye kabarmu, sehat?" gitu loh. Kayak gitu enggak ada, tapi kalau lagi butuh langsung hubungi. Itu termasuk toxic friend, teman-teman. Dari ya itu tadi ya saya kutipkan penjelasannya Prof. Yeager itu yang tentang when friends hurt itu tadi ya. Beliau bilang teman yang muncul pada saat butuh itu toxic gitu. Pas butuh bantuan baru muncul. Kalau pas lagi dia gak susah, gak muncul, digelek angel gitu kan ya. Digelek angel, dihubungi, nyun saya maaf ya. Dihubungi di WhatsApp, cuman centang biru diwaca, di-read, tapi gak dibales. Nah, ada tuh model-model itu ya di WhatsApp kadang nggak dibalas. Tapi ingat ya ini nanti saya, kalau Ustadz tuh kadang nggak balas. Nyun saya kadang kalau saya nggak balas, mungkin berapa hari selanjutnya saya baru balas. Maaf ya Mbak, saya baru bisa balas. Itu mungkin karena kesibukan ya. Jadi sekali lagi ada orang yang memang nggak balas sama sekali, ada yang balasnya lama. Bisa jadi karena kesibukan. Nah kembali lagi teman-teman, toxic friend itu yang kedua kata beliau, kata Prof. Yeager itu yang cuman butuhnya doang. Kalau nggak ada butuhnya nggak muncul. Cuman pada saat butuhnya doang. Kalau pas nggak ada butuhnya nggak muncul. Nah itu kan kita ketemu kan yang model kayak gitu ya. Pas kita nyun sewu ya. Pas mereka lagi butuh duit muncul gitu kan ya. Pas ditagih hilang. Ataupun sebaliknya pas kita mau ngutang angel gitu ya nyun sewu. Ya tidak melulu tentang duit tapi bicara tentang toxic friend itu tadi. Kalau lagi butuh saja muncul. Kalau lagi butuh aja bersinggungan dengan kita. Tapi kalau lagi tidak butuh ngilang. Itu ya teman-teman, ciri yang kedua ya. Jadi ciri yang pertama itu toxic friend itu kritiknya selalu negatif. Nomor 2 hanya muncul pada saat butuh. Hanya muncul pada saat butuh. Nah ini yang ketiga, ini ada hubungannya sama yang pertama. Apa itu kata beliau? Yang ketiga adalah yang namanya toxic friend itu ketika dia mau memberikan kritik, tapi dia sendiri tidak mau dikritik. Dia sendiri itu tidak mau dikritik gitu loh. Ketika dia ngeritik orang, dia sendiri dikritik, ya kamu ini aku gak ngono. Nah itu loh yang saya ya teman-teman, ini pelajaran buat kita ya. Ciri bahwa kita anti kritik adalah langsung merespon. Saya ulangi ya, ciri bahwa kita anti kritik adalah langsung merespon sebuah kritikan. Jadi kalau misalnya jenengan pas dikritik langsung aku gak ngono, itu jelas anti kritik itu. Meskipun bisa jadi kritikannya itu salah. Tapi orang yang nggak anti kritik itu ketika dikritik dulu sampai selesai, dipikir lama meskipun itu menyakitkan kita aja, dipikir lama baru nanti memberikan penjelasan. Nah kalau orang anti kritik belum didengarkan selesai itu kan ya, belum dipikir lama, belum diresapi, langsung respon. Aku nggak kayak gitu, aku nggak seperti yang kamu omongkan, kamu tuh loh ngomong seenaknya sendiri. Itu anti kritik. Nah, yang toxic friend itu yang begitu, dia senang ngasih kritik negatif, tapi dia sendiri anti kritik, itu nomor 3. Nomor berapa? Ya nomor 3 ya. Itu anti kritik. Orang ini anti kritik, kalau dikritik tidak mau.
Dia anti kritik banget ketika mengkritik orang seenaknya sendiri, tapi kalau dikritik nggak mau. Padahal kita sama-sama tahu ya teman-teman ya, kritik itu ya seperti yang saya bilang tadi, jamu. Kalau itu porsinya tepat, itu malah bikin kita sehat. Saya ulangi, kalau porsinya itu tepat malah bikin kita sehat. Kalau jenengan punya teman yang kayak gini, yang kritiknya selalu positif, itu jenengan jadi sehat. Saya ya, yang saya punya teman-teman, yang sahabat saya yang tadi yang dikritik orang itu, kalau kritik saya juga yang positif-positif, benar-benar bagus. Yang teman saya yang saya ceritain itu ya, dan masih jomblo teman-teman, masih jomblo, belum nikah teman saya. Bayang, teman saya belum nikah, ya, saya berdoa semoga Allah memudahkan dia itu. Eh, Beliau ini kalau kritik saya bagus, kritikannya sebagai seorang teman sahabat yang bagus banget. Beliau tidak pernah bahas masalah, maksudnya kritik urusan agama, tidak mungkin beliau merasa aku gak paham lah ya. Tapi tentang kehidupan, tentang menata diri, itu kritikan beliau bagus, masya Allah. Nah, ciri yang toxic friend yang keberapa ini? Yang ketiga itu tadi, yang dia itu anti kritik. Ketika dikritik orang, dia malah tersinggung, dia langsung respon. Padahal kritik itu seperti yang saya ulang ya, jamu pahit yang itu justru malah menyembuhkan kita, membuat kita jadi lebih baik. Oke, jadi satu, suka kritik negatif terhadap orang, itu toxic friend itu ya. Nomor dua, datang hanya pada saat butuh. Nomor tiga, itu tadi, suka mengkritik tapi dianya sendiri tidak mau dikritik. Nomor empat, kelanjutan dari nomor tiga. Nomor empat, kelanjutan dari nomor tiga. Apa itu Ustadz? Nomor empat itu, namanya aja sudah tidak mau dikritik, maka nomor empat, tidak mau mengakui kesalahan. Nah, jadi setelah anti kritik, cirinya toxic friend yang keempat adalah tidak mau mengakui kesalahan. Dia ya senangnya nyalain orang lain. Dia tidak mau ngakuin kesalahan. Masya Allah teman-teman, saya hari ini teman-teman, meskipun ini bukan toxic friend, tapi ini toxic family. Ya, persaudaraan yang toksik, masya Allah, saya geleng-geleng. Saya barusan sebelum masuk ini teman-teman, ya, saya kan tadi sarapan dulu, terus masuk ke teman-teman ini dulu, teman-teman. Saya sempat sekilas bacaan teman-teman, baca di Facebook, curhatan seorang otaku ya nyebutnya ya, penggemar anime gitu kan ya, wibu gitu ya. Dia itu punya action figure, teman-teman tahu action figure ya, itu loh, mainan kecil-kecil gitu loh, entah itu kayak Spiderman, pokoknya mainan kecil-kecil orang-orangan yang tapi bentuk yang, nah action figure kalau yang anak-anak dewasa itu kan action figurnya bukan yang kayak Anda beli di Indomaret harganya 20.000, 50.000, enggak. Mereka kalau sudah dewasa ini kalau beli action figure itu belinya yang ratusan ribu. Nah punya emas ini 1,5 juta. Ya saya, makanya kemarin ketika saya ceramah pernikahan itu saya ngomong ke teman-teman, laki-laki itu tetap bocah selamanya meskipun dia sudah tua. Saya ulangi ya, laki-laki itu tetap bocah selamanya meskipun dia tua. Kenapa? Karena ketika dia sudah tua sekalipun, dia tetap mainan. Maksudnya mainan itu melakukan hobi yang sangat dia sukai gitu kan ya. Ya nyun saya pribadi sendiri pun wis kayak gini, kadang ngegame ya, laptop ono game, handphone ono game. Karena memang laki-laki begitu, senangnya mainan. Jadi laki-laki itu tetap akan bocah selamanya. Saya bilang sama siapa kemarin, sama ibu-ibu pas ikut mbak-mbak ibu ikut pengajian itu, saya ceritain, pasangan Anda bukan milik Anda seutuhnya. Saya ulangi, pasangan Anda bukan milik Anda seutuhnya. Kenapa? Karena bisa jadi pasangan Anda pada saat bersama Anda, yang ada di pikiran dia itu kantornya, yang ada di pikiran dia itu temen cangkruknya, gitu kan ya. Tunggu ya ibu Juni nonton Andi gitu kan ya. Dijak ngomong kan sing ada sama istrinya. Si laki-laki ngomong, iya, iya, mah. Iya, padahal di pikiran dia, aku pengen cangkruk sama temenku. Nah, itu loh. Si laki-laki itu, secara fisik mungkin milik Anda, tapi secara pikiran belum tentu. Dia tuh bisa jadi lagi fokus yang ada di cangkruan. Makanya ibu-ibu ini, bagian yang sudah menikah yang mendengarkan ini, tolong dipahami, laki-laki itu bocah untuk selamanya. Selamanya bocah, maka berikan dia kesempatan untuk menyalurkan hobi atau kebocahannya itu tadi. Saya kemarin ngomong sih sama bapak-bapak, ini yang sering disalahpahami oleh bapak-bapak sama yang sering disalahpahami oleh ibu-ibu. Intermezzo sebentar ya. Yang sering disalahpahami bapak-bapak itu apa sih? Dikira pekerjaan rumah tangga itu urusan ibu-ibu. Masa umba-umba ngepel kora-kora. Enggak, itu urusan bapak-bapak juga. Padahal secara fikih yang wajib melakukan hal itu adalah bapak, bukan ibu-ibu. Jadi ngepel, umba-umba, kora-kora, setrika itu yang wajib bapak-bapak. Anda harus menyiapkan asisten rumah tangga atau pembantu itu tadi. Kalau belum punya rezeki untuk menyiapkan asisten rumah tangga, berarti Anda yang punya kewajiban melakukan hal itu. Nah, saya kemarin meluruskan bapak-bapak itu. Jadi ketika
istri Anda kora-kora. Kalau istri Anda kora-kora, sebentar WhatsApp saya tak matikan dulu ya, bunyi cetang cedung jadi sebentar ya, sebentar. Oke, kalau misalnya kalau misalnya istri Anda lagi kora-kora, maka bapak-bapak bantuin. Meskipun bantunya cuman yang aku bagian pindahin piring ya, yang aku berikan ngepelnya ya. Meskipun Anda nggak bisa 100%, gitu, minimal Anda bantuin, jangan didiemin istri Anda. Jadi dia jemur, tak bantuin yang aku ngambil jepitannya, nah begitu loh. Itu yang sering disalahpahami oleh bapak-bapak. Dikira urusan rumah itu cuma urusan ibu-ibu. Enggak, itu malah aslinya kewajibannya bapak-bapak. Nah, kalaupun Anda tidak bisa bantu seutuhnya, minimal para laki-laki itu tadi. Nek, istri Anda lagi menjemur dan sebagainya, segera bantuin. Oke ya, ini kesalahan bapak-bapak. Nah, sama yang kesalahannya ibu-ibu. Apa itu? Saya ini contoh ya. Me time, waktu luang, itu mesti disalahpahami oleh laki-laki dan perempuan. Me time, waktu luang, kalau untuk bapak-bapak, itu arti time, itu waktu untuk melakukan hobi bapak-bapak, itu me time. Tapi definisi ibu-ibu, me time bukan itu. Definisi ibu-ibu, me time itu waktu untuk meluangkan waktu bersama. Sehingga apa? Antara laki-laki dan perempuan gegeran. Dari sini aku langsung bawa sih bu, juara bu, aku udah warung gitu kan ya. Kata si perempuan, enggak ayo, lu ini kan me time, kita belum pernah ada waktu berdua ya, gitu kan ya. Nah, itu beda, tadi itu jadi berantem karena itu. Karena nyun sewu ya, nyun sewu. Ibu-ibu, mbak-mbak yang nanti mau menikah ini, saya beritahu nggih, nanti kalau sudah berumah tangga, setelah suami Anda bantuin kora-kora, dan sebagainya, beri kesempatan dia melakukan hobinya. Beri kesempatan dia ke warung, misalnya cangkruk kan, laki-laki tahu laki kan gitu kan, sering cangkruk warung. Beri kesempatan dia ke sana. Sambil dia ngomong, ayo nang warung sing iku sing jogo sing gak suruh ayu, ojo sing ayu gitu kan nggih. Itu bener itu nggih. Ya, ini ada sing komen nggih. Insyaallah siap Ustaz. Jangan suami Anda di penjara ya. Sebentar ini kok jadi kajian rumah tangga. Enggak apa-apa ya. Ada intermezzonya ya. Ya, saya ulang kesalahan bapak-bapak, kesalahan biasanya itu apa? Mengartikan bahwa urusan rumah tangga, kora-kora, ngepel, mbak-mbak, setrika itu urusan wanita. Enggak, laki-laki harus ikut campur itu. Harus bantuin. Kalau perlu, kalau memang waktunya lagi luang, kerjakan sendiri wis, gak usah si istrinya yang ngerjakan. Nah, itu laki-laki yang baik seperti itu. Oke. Semoga yang ngomong ini sudah bisa mempraktekkan. Oke. Kesalahan ibu-ibu itu tadi, waktu luang, me time oleh bapak-bapak ini dianggap untuk melakukan hobi, oleh ibu-ibu dianggap me time itu waktu bermesraan. Padahal enggak, me time itu ya itu tadi kalau bapak-bapak bilang waktunya aku tak melakukan hobiku. Makanya ibu beri kesempatan suami Anda untuk melakukan hobinya. Kemarin kan saya diminta cerita tentang layangan putus tuh. Saya bilang layangan putus itu teman-teman tidak selalu layangan ketemu layangan kebulet pedot akhirnya ketarik. Sama layangan putus tuh atau enggak ikatan pernikahan putus itu tidak melulu tentang pelakor. Ada yang putus bukan karena pelakor. Kenapa ya? Karena nyun sewu, karena Anda sendirinya yang salah. Kenapa ya? Karena Anda terlalu mengikat erat suami Anda, nyun sewu itu suami Anda sehingga ini kisah nyata ya teman-teman ya. Ada teman hampir keceplosan nama ya. Oh ya, saya kenal gitu ya, saya dan teman, bukan cuma kenal. Yaitu dituduh istrinya selingkuh padahal sama dia bilang Ustaz, demi Allah saya tidak pernah selingkuh. Sama sekali. Dan dia tidak macam-macam yang sama cewek. Enggak, bukan tipikal yang goda-godain gitu, enggak. Bener kan orang yang baik gitu. Dituduhin terus sama istrinya, kamu dicurigain. Selama kelamaan dia jengkel, dia bilang, ya wis, karena kamu sudah melungkuh bertahun-tahun itu saya selingkuh, akhirnya ya sudah, dia selingkuh beneran. Bener nih. Akhirnya dia selingkuh beneran. Dan lama kelamaan cerai. Ya karena sering dikekang, sering ya kayak gitu-gitu ya. Ya kembali lagi nih ibu-ibu dengerin ya. Jadi salah satu kesalahan ibu-ibu tadi itu tidak memberikan ruang kosong bagi suaminya. Karena kadang-kadang suami itu butuh ruang kosong. Oke, balik gitu tuh di udah cerita pernikahan. Ini enggak apa-apa ya teman-teman ya, ada intermezzonya ya. Itu dia aku mau lali. Oh ya, tidak mau disalahin. Ya, salah satu ya, ini suaranya nggak sembuh iki. Mas Hamdan suaranya masuk, Mas. Baik, lu hilang. Nah, baik. Baik, jadi balik lagi tidak mau disalahkan teman-teman. Nah, ini tak ceritain kejadian tadi pagi teman-teman. Masya Allah, saya juga itu tadi ya, yang ada orang yang dia punya action figure yang harganya 1,5 juta itu, sama dia punya dua, 1,5 juta sama
750 atau 800 kalau nggak salah. Gundam, tahu teman-teman robot Gundam yang kecil itu kan mahal itu. Mahal. Dia punya itu diletakkan di kamarnya sama ada laptopnya gitu, dan sebagainya. Nah, dia berangkat kerja tuh ceritanya. Pas pulang dicariin dong, oh action figure itu enggak ada. Dua itu enggak ada. Dia tanya ibunya, "Ibu, anu siapa masuk kamar saya, Bu?" "Oh, mau tantemu ambil anak mlebu," gitu. Ini tahu ini, iya digawa oleh. Loh, dia begitu. Loh kok dibiarin sih, Bu? Kata dia, "Lu kan murah toh, Lek," gitu kan nih. Tunggu, mau sedih permasalahan, Lek. Akhirnya dia WhatsApp ke tantenya itu. "Mohon maaf, ngapunten tante, apa tadi bawa mainan saya ya yang ini." Dijawab sama, "Oh iya, terus ikhlas noe po oh ngono di permasalahan no." Nah, dia jawab, "Ngapunten tante, ini harganya lumayan agak mahal." Dia cerita kalau ini harganya 1,5 juta yang ini. Terus dia screenshot kan itu harganya yang dari Tokopedia, Shopee itu kan memang harganya mahal. Nah, terus si tantenya tetap ngotot, "Ini itu bermasalah no duliranmu." Dia ngomong, "Bukan apa-apa tante, ini mahal," gitu. Jadi istilahnya dia itu memperjuangkan, oh, itu haknya dia dan itu ngambil tanpa hak. Jadi tantenya, anaknya si tantenya ini anggapnya ponakan dia lah ya. Nah, ini kan sesuatu yang salah. Mau itu mahal atau tidak, ngambil barangnya orang itu harus pamit. Ngambil barangnya orang itu harus pamit. Saya tadi langsung ngomong sama istri saya, yang anak kita kalau main-main ke rumah saudara teman, hati-hati ya, pokoknya oleh dari juku-juku kayak uang tanpa pamit orang, karena kita tidak pernah tahu harganya itu berapa atau itu barang kesayangan dia atau tidak. Ya, dan ini kejadian teman-teman, akhirnya si Mas ini yang ini sampai dia disidang di keluarga besar loh, padahal dia yang nggak salah. Itu loh, dia memperjuangkan mainan dia yang sedang diambil oleh anak dari tantenya, itu disalahkan tuh sama tuh satu disalahkan sampai di loknokon itu ini. Dia bilang, "Loh Bu, ini kan barang saya dan saya mohonnya baik-baik, saya tunjukkan loh ini harganya sekian. Coba nih dibalik barangmu sih harganya 2 juta 3 juta itu diambil." Lah ya tersinggung, ngambilnya pun tidak apa namanya, tidak ngomong-ngomong. Nah, lihat ya Yun Sewu, si tante ini defensif, mungkin karena dia merasa salah, karena dia salah terus kelihatan salahnya, akhirnya mau apa ya, menjelek-jelekan si pona apa si Lakmas ini yang punya action figure, tidak mau kembalikan, tambah ngelek-ngelek. Dan itu saya baca itu dia screenshot semua pembicaraan di grup WhatsApp. Saya jelek-jelek, "Ya Allah Mas, ini kasihan saya," gitu ya. Sudah dia kehilangan barangnya yang hampir 3 juta itu, dibully sama satu grup keluarga besar. Ya ada yang belain dia cuman sedikit. Dia bilang begini, ini contoh toxic apa ya sebenarnya, toxic family. Ini contoh toxic family. Ya termasuk itu toxic friendship itu tadi, nggak mau ngaku salah. Orang yang toxic itu adalah yang ketika dia disalahin dia nggak mau ngaku salah. Jadi apa istilahnya, eh, gampang tadi ya, dia gampang ngeritik orang, dikritik nggak mau, terus dia sendiri ketika dia dikritik dia sendiri kok malah apa namanya, malah tersinggung, anti kritik, dan yang terakhir itu tadi malah nggak mau disalahkan. Bukan dia nggak mau dikritik, nggak mau mengaku salah. Jadi kalau ingin saya dengan punya teman, atau bisa jadi kita kalau dalam berteman itu nggak mau ngaku salah, ya bisa jadi kita jadi toxic friend. Atau nyun sewu di dalam rumah tangga, kita adalah orang suami atau istri yang nggak mau ngaku salah, lah kita tuh akhirnya menjadi apa, toxic couples ya, menjadi pasangan yang toxic. Sekali lagi, saya ingat betul ketika zaman saya masih awal-awal nikah itu dinasihati teman kantor saya, jadi, "Pak, rumah tangga itu royoan salah, royoannya aku salah. Itu akan meredam apa konflik di rumah tangga. Iya, aku yang salah." Selama itu bukan kesalahan yang syariat gitu kan ya, bukan kesalahan yang fatal, lebih baik kita yang ngaku kita salah. Karena apalagi di rumah tangga ya, buat apa menang-menangan? Kalaupun menang-menangan debat, toh tetap akhirnya Anda kita berdua, maksudnya pasangan suami istri, sama-sama akan terluka. Kan tujuannya kan menjaga supaya rumah tangga itu tetap berjalan. Kalau cuma menang-menangan siapa yang salah, siapa yang benar, nanti endingnya sama-sama terluka. Makanya saya ingat betul nasihat beliau tentang ngaku salah, royoan ngaku salah. Selama yang didiskusikan atau yang diperdebatkan itu bukan sesuatu yang syariat, bukan sesuatu yang fatal banget, mending royoan ngaku salah. Nah, balik lagi, toxic friend adalah orang-orang yang mereka tidak mau ngaku salah. Itu jelas-jelas salah, tidak mau ngaku salah. Kayak contohnya tadi ya, kasusnya si Mas yang diambil action figure-nya. Di viral di Facebook viral ini. Nah, saya bilang ya, jadi ada 4 ciri toxic friend. Jadi yang pertama, suka mengkritik negatif, tidak ada kritik positif sama sekali. Nomor 2, ada hanya saat butuh, jadi muncul pada saat butuh sama kita. Terus nomor 3,
Dia senang kritik tapi dia sendiri nggak mau dikritik gitu kan ya. Anti kritik nomor 3. Nomor 4 tidak mau ngaku salah. Jadi ini salah satu cirinya toxic friend. Nomor 4 tidak mau ngaku salah. Dan nomor 5 kata Prof. Yeager yang terakhir adalah nggak punya empati. Saya ulang nggak punya empati. Ustadz, empati itu apa sih? Empati itu kemampuan untuk merasakan penderitaan orang lain. Contoh begini deh, contoh begini. Ada temanmu yang apa ya, misalnya kesandung, jatuh, blek. Nah, empati begini, ya Allah sakit ya. Yus, akhirnya ini diobati. Nah, itu Anda tuh ikut merasakan, loro itu mesti. Nah, itu empati, teman-teman. Bukan temannya jatuh jeruk, wah, langsung juga handphone direkam. Nah, itu teman-teman ya. Itu namanya udah empati. Mungkin sebagian besar dari kita gitu ya, kalau lihat orang jatuh malah ditawain, terus diviralin. Nah, di video gitu kan, gitu. Lihat itu apa istilahnya, itu teman yang toksik, yang dia tidak punya empati. Kalau teman beneran ya, kalau teman beneran teman-teman jatuh itu ditolongin, bukan di videoin. Saya kemarin lihat apa ya, yang di TikTok itu begitu, ada temannya jatuh malah di videoin, diguyu, wah kakak, ditolong dhisik. Mari ditolong baru guyun nggak apa-apa, ditolong sih terus guyu, wah gitu. Tapi ditolong dulu karena punya empati, sekali lagi punya empati. Kita itu kadang apa ya, enggak punya perasaan empati yang seperti ini. Kita contoh simpel begini. Orang yang peka banget, orang yang sensitif banget hatinya, yang sensitifnya positif ya, sensitifnya positif, empatinya luar biasa pada orang lain, itu ngomongnya hati-hati, bersikapnya hati-hati, suka meminta maaf, bener karena dia punya empati, dia tahu, oh aku salah gitu. Saya minta maaf ya, itu pasti orang punya empati itu. Orang kalau tidak punya empati, dia tidak akan melawan itu. Contoh begini, saya dulu selalu mencontohkan ini. Kalau kita punya teman yang maaf, yang bisa jadi orang tuanya itu dari misalnya keluarga polisi gitu, maka jenengan akan hati-hati kalau ngomong tentang masalah polisi, meskipun dalam real faktanya mungkin ya ada sebagian oknum yang ada sebagian oknum mbak polisi yang kurang baik, tapi jenengan hati-hati betul kalau ngomong tentang polisi. Kenapa? Karena ada teman kita yang keluarganya polisi. Saya aja sampai sekarang kalau ngomong di medsos, maksudnya di Facebook apa di Instagram saya, itu enggak berani frontal kalau bahas masalah, bukan karena saya takut masalah hukum, enggak, karena saya punya sahabat yang ayahnya seorang polisi dan saya tidak mau menyinggung dia. Saya jagain itu, saya tidak mau menyinggung dia, dan sahabat saya itu selalu muncul di Instagram, maksudnya di Instagram saya itu sering lihat, sering like gitu. Saya jaga banget perasaan beliau ini, saya tidak mau ngomong masalah polisi, meskipun saya pribadi juga jengkel dengan apa yang dilakukan polisi-polisi kita ini. Ya, apa katanya, percuma lapor polisi, itu ya, terlalu banyak kasus yang nunggu viral baru diselesaikan. Nah, itu nih. Dan saya hati-hati betul, itu tulis di Instagram itu betul. Ya, aku dikonco si ini, nah itu beliau akan tersinggung kalau gitu ya. Kecuali kalau suatu saat saya mau nulis, pasti saya minta izin dulu. Nyun saya mbak, gitu. Saya nulis gini enggak apa-apa ya. Nah, itu loh. Itu namanya empati, teman-teman. Nah, orang yang toksik itu yang dia enggak punya empati-empatian, pokok asal ngomong, asal jeplak, asal bersikap, padahal dari omongan dan sikap polisi tidur baik Ustadz ya, itu omongan Gus Dur itu, polisi yang baik itu cuma dua, yang satu jenderal siapa itu, nomor dua polisi tidur ya, katanya Gus Dur dia. Tergantung polisi tidurnya. Kalau polisi tidurnya tiap meter sudah ada polisi tidurnya, itu polisi tidur yang jelek. Ada kan kampung tiap meter polisi tidur toh ay. Padahal kan ada standarnya polisi tidur. Jarak berapa meter, terus ketinggian lengkungannya berapa berapa senti, itu ada standarnya. Cuman kan orang Indonesia gak standaran. Pokoknya kuabe no polisi tidur ya guys, kalau saran lah Indonesia. Nah, balik lagi ciri yang kelima kata Prof. Yeager itu tadi, when friends hurt gitu ya. Ciri yang kelima adalah ketika toxic friend itu adalah orang-orang yang apa, dia tidak punya empati sama sekali terhadap penderitaan kita. Wong kita lagi cerita, maaf ya, maaf kalau contohnya kurang baik, maaf. Ya kita lagi cerita, lagi patah hati, aku lu ditinggal nikah, aku lu itu lu si cowokku selingkuh, misalnya gitu ya. Itu pas denger dia ngomong, halah kamu ditinggal nikah pengen pisan nangis, aku ditinggal nikah bolak-balik semuantai. Itu toxic friend itu. Wong konco lagi sedih kok gak didengerin, gak dipupuk gitu nggih. Kalau meskipun misalnya kita dengerin curhatan orang itu, meskipun yang dia curhatkan itu sesuatu yang salah, jangan komentar dulu. Punya empati dulu, biarin dia cerita, apa rasakan perasaan emosionalnya sampai nanti dia mulai tenang, baru jangan masukkan nasihatnya. Nah, kalau kita kan enggak, langsung dicecer, nah, itu namanya enggak punya empati. Itu jadi ada 5 hal kata Prof. Yeager tadi, apa dalam bukunya When Friends Hurt itu tadi,
ciri toxic friend. Yang pertama, suka mengkritik negatif. Nomor 2, datang pada saat dibutuhkan. Nomor 3, yaitu tadi senang kritik tapi nggak mau dikritik. Nomor 4, tidak mau disalahin, nggak mau ngaku salah, padahal itu sudah jelas-jelas salah. Nomor 5, nggak punya empati terhadap orang lain. Oke, 5 hal ini orang itu masuk dalam kategori toxic friend. Nah, kita sudah tahu tadi apa cirinya, definisi toxic friend. Yang kedua, kita sudah tahu dampaknya kepada kita. Toxic friend itu apa? Kesehatan pikiran, kesehatan fisik, kesehatan mental terganggu kalau kita punya toxic friend. Terus kita tahu 5 ciri toxic friend itu modelnya kayak gimana. Yang terakhir, Ustadz, apa yang harus kita lakukan kalau kita punya toxic friend? Nah, ini sama masih rekomendasinya Prof. Yeager itu setidaknya 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kalau jenengan punya toxic friend seperti itu, nomor 1, kurangi komunikasi. Kurangi komunikasi dengan dia. Tidak usah terlalu banyak ngobrol. Ya kalau dia ngobrol oke, ya terima kasih. Ya ngobrol santai, tapi tidak usah terlalu menggali dalam. Kenapa? Semakin sering Anda intens berkomunikasi, semakin Anda sendiri terpengaruh hal-hal negatifnya. Ingat ya, kata Rasulullah, barang siapa yang berkumpul dengan penjual minyak wangi akan kecipratan wanginya. Barang siapa yang berkumpul dengan pandai besi akan kecipratan besinya. Oke, makanya Rasulullah itu kan sahabatnya kan terjaga semua. Beliau itu mesti koncon ambil ngomong sing terjaga. Dan ini kemarin saya meluruskan ya sama teman-teman pengusaha itu, saya bilang kita kan selalu mengira bahwa Rasulullah pecinta fakir miskin. Benar, Rasulullah itu pecinta fakir miskin. Tapi jangan salah, meskipun Rasulullah pecinta fakir miskin, kumpuli Rasulullah itu ambil orang sugih. Rasulullah itu kumpulnya sama orang kaya, meskipun beliau itu pecinta fakir miskin. Beliau sendiri orang miskin. Tapi beliau kumpulnya sama orang kaya. Lo iya tak usah. Nah itu lihat tentang Abu Bakar kaya, Umar kaya, Utsman kaya, Abdurrahman bin Auf kaya. Lo itu kaya-kaya. Tujuannya apa ya? Karena dakwah itu butuh dana. Nggak bisa ya, sumur yang dibeli oleh Utsman bin Affan kan pakai duit. Terus apa sedekah yang diberikan Abu Bakar bin Siddiq untuk peperangan itu kan pakai duit juga. Jadi sekali lagi ini intermezzo ya, jangan jangan salah paham, jangan seudon kalau ada kiai atau ulama kok kumpulnya ambil wong sugih, jangan seudon, jangan buruk sangka. Kenapa? Bisa jadi niatnya sama seperti Nabi itu tadi, dia kumpul sama orang kaya karena tujuannya untuk keperluan dakwah. Oke, ya beda lagi kalau tujuannya untuk memperkaya diri sendiri ya beda lagi. Tapi jangan seudon kalau ada orang ulama atau ustadz atau kiai dekat sama orang kaya, jangan seudon. Oke, karena ada contohnya Rasulullah juga seperti itu. Nah, balik lagi. Kalau kita punya toxic friend, ustadz apa yang harus kita lakukan? Nomor 1, kurangi komunikasi. Kata beliau Prof. Yeager itu tadi bilang kurangi komunikasi. Jadi apa di minimalisasi saya karena saya punya teman-teman yang toksik seperti ini saya pernah alami, saya punya. Dan itu betul, saya mulai mengurangi komunikasi. Dulu zaman itu belum belum ada WhatsApp, teman-teman. Zaman saya yang sama teman ini belum ada WhatsApp, masih SMS. Kan nggak kelihatan kan SMS kan nggak kelihatan centang biru gitu kan ya. Jadi keterima atau enggak kan enggak kelihatan zaman itu ya, masih handphone yang jadul. Itu saya mengurangi saya benar-benar meminimalisasi komunikasi sama dia. Dia dulu sering main ke rumah saya. Dan saya mengurangi, benar-benar mengurangi ketika dia main saya tidak ada, pasti ngomong enggak no. Dan memang kadang saya memang kalau dia mau main saya sudah siap-siap. Kenapa? Karena saya tahu teman ini toksik, benar-benar toksik, toksik banget. Meminimalisasi komunikasi itu nomor 1. Terus nomor 2 kata beliau, kalau jenengan punya teman toksik, apa yang dilakukan? Ingat ya, kita jangan diam saja kalau teman punya teman toksik. Kita harus punya punya keinginan untuk membantu teman kita yang toksik itu berubah. Nah, maka yang kedua adalah sampaikan keresahan kita. Kalau kata Prof. Yeager itu sampaikan keresahan gini, sampaikan bahwa kita itu kena pengaruh negatifnya loh, maksud gini, sampai nggak kepikir dengan ngomongin kok ngono itu dampaknya negatif ke orang. Ya maksudnya ke hal-hal yang negatif yang dilakukan itu sampaikan ke dia, ini nggak apik loh. Ingat ya, sampaikan dengan bahasa yang positif, dengan bahasa yang santun. Dia boleh mengkritik dengan bahasa yang kasar, tapi dia kita sampaikan dengan bahasa-bahasa saran atau yang baik. Sampaikan itu perusahaan itu bahwa dia bahasa dialog, bukan bahasa koni kok enggak, tapi bahasa dialog. Kayak cerita nih, diceritain contoh ini ya, ini bahasa dialog. Ya apa, Mas, sampai nek dilokno wong tersinggung, ya tersinggung gitu kan. Nah, sampai tersinggung dilokno wong, mungkin jenengan mulai berpikir ulang. Kira-kira nek jenengan kasih ngilokno wong, terus orang itu tersinggung enggak? Nah, gitu. Itu namanya bahasa dialog.
Jadi menurut Prof. Yeager tadi itu yang kedua, jangan dibiarin kalau punya toxic friend itu, dinasehati, utarakan keresahan Anda. Gitu. Nah, kalau yang kedua sudah dilakukan, tapi dia tetap tidak berubah, ternyata dia tetap tidak berubah, lalu lakukan yang ketiga. Apa itu? Hapus pertemanan. Saya ada teman-teman, yang teman saya itu, benar-benar teman saya hapus di Instagram. Awalnya saya nggak pernah menghapus di Instagram siapapun itu, kecuali yang memang, kalau yang nggak kenal ya, yang nggak kenal negatif, hapus, nggak kenal. Kalau teman saya saat negatifnya itu nggak tak blok lah gitu. Tapi semenjak makin lama makin parah, negatifnya makin parah, dia kan Yun Sewu buzzer ya, sering ngomongin yang negatif ya gitu loh. Kok tambah begini, terus sering nyinyirin orang-orang yang donasi ke Palestina, loh kok tambah begini ya gini. Ya semenjak itu saya blokir. Apa karena dia sudah nyinyirin orang-orang yang mau sedekah infak ke Palestina, terlepas dari bahwa kasus sedekah ke syariah dan sebagainya itu ada malpraktek istilahnya ya, tapi tidak boleh disamaratakan bahwa semua sedekah yang terjadi itu ada malprakteknya, nggak boleh, harus tahu pakai data. Dan kan saya punya kenalan beberapa lembaga zakat, kenalan itu tahu datanya mana yang benar, mana yang salah. Nah orang temen yang saya ini tuh luar biasa besarnya, kalau ngilok ngomong nggak karu-karuan, termasuk ngilok orang sedekah ke Palestina itu gak karu-karuan. Nah semenjak itu saya unfollow, saya blokir. Jadi ini saran beliau dari apa namanya, dari Prof. Yeager itu, mengunfollow, mendelete pertemanan atau bahkan saya memblokir, itu bukan tindakan tidak dewasa, itu justru tindakan dewasa. Kenapa? Karena tahu betul kalau ini dilanjutkan itu akan menghilangkan fokus dalam kehidupan kita. Bayangkan timeline Anda di beranda Facebook, Instagram atau Twitter Anda berseliweran hal-hal negatif gara-gara apa? Gara-gara konco musik toksik tadi. Makanya daripada dia muncul di beranda kita, mending unfollow aja dan nggak muncul karena sesuatu yang negatif. Saya sudah ada beberapa orang yang saya gitu kan, nggak sampai 5 ya, ada sekitar 4 orang atau 3 orang teman saya yang saya gitu kan, karena benar-benar negatif, benar negatif. Nah itu G, 3 hal ya teman-teman G, rekomendasi beliau. Jadi nomor 1, meminimalkan komunikasi. Nomor 2, utarakan keresahan atau nasihati dia bahwa yang dilakukan tidak baik. Kalau tetap nomor 2 dia tidak berubah, wis dinasihati tetap baik. Nomor 3, unfollow, delete pertemanan atau mungkin diblokir pertemanan di medsosnya. Karena itu tadi, supaya kita tidak terpengaruh oleh negatifnya, supaya kita masih bisa fokus dalam kehidupan kita yang positif, maksudnya kehidupan kita yang positif. Begitu nggih. Monggo Mbak moderator, kalau mau ada yang didiskusikan dipersilakan. Baik Ustadz, terima kasih. Buat teman-teman yang ada pertanyaan buat Ustadz, atau ada yang didiskusikan dari yang udah dibahas tadi, bisa ditanyakan di room chat atau bisa langsung on mic ya. Baik, monggo teman-teman, ada yang mau didiskusikan? Salah satu ciri toxic friend adalah yaitu tadi, ketika utang terus lari. Itu gak cuma toxic friend lagi, itu ya itu toxic sembarang ya, utang Melayu. Ya monggo teman-teman, ada yang mau didiskusikan lagi? Ada yang mau ditanyakan, silakan. Alhamdulillah penjelasannya paket lengkap Ustadz, termasuk urusan suami istri tadi ya. Urusan suami istri yang apa? Yang suami tidak mau bantuin kora-kora bomba, yang istri tidak memberikan kesempatan suami untuk jalan-jalan ya. Temenan itu curhatan para wanita dan para laki-laki itu mesti itu. Saya ngomong ini kemarin gitu ketawa semua teman-teman, tapi saya bener tuh yang tak ngomong lu ketawa, iya bener. Yang sudah berumah tangga ingat ya, ini nasihat buat kita semua. Yang kadang-kala memang saya sering bicara fikihnya ya. Kadang-kala sesekali kita tidak bicara fikih. Ya itu tadi praktek di lapangan tentang rumah tangga yang sering dilupakan oleh laki-laki dan perempuan. Saya kemarin di Maybank juga pas ramai saya sampaikan ini juga yang sering kejadian. Ayo monggo, ada lagi yang mau disisikan deh. Kalau memang nggak ada topik ini ya monggo, kalau mau pertanyaan tentang topik Mohon lain. izin Monggo Ustadz, ada silakan titipan teman-teman. pertanyaan dari klub. Ya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Saya tipe orang tidak pernah diam di rumah Ustadz. Karena itu saya selalu mencari kegiatan
Salah satunya adalah berjualan. Saya suka berjualan, saya suka berangan-angan punya online shop sendiri, tapi orang tua saya selalu berkata, "Halah, buat apa jualan? Pasti ujung-ujungnya nggak laku. Pasti ujung-ujungnya berhenti di tengah jalan. Udah udah kerja ikut orang aja, kamu itu nggak cocok jualan." Dan kata-kata itu selalu berulang-ulang dan membuat saya jadi tidak percaya diri walau jualan saya laris, tapi orang tua saya berkata seperti itu. Dan membuat saya seperti tidak termotivasi dan jadi malas melanjutkan jualan. Tapi dalam lubuk hati saya masih ada keinginan meneruskan berjualan. Bagaimana ya Ustadz caranya agar bisa termotivasi lagi dan bagaimana caranya mengubah cara pandang orang tua ke saya? Ya, ini kasusnya kayak yang pas saya ceramah di UNER tuh ya 1 bulan yang lalu, ya. Masya Allah, apa namanya? Baik, apa yang barusan cerita ini apa ini pernah saya ceramain di teman-teman UNER ya, berapa bulan 4 bulan atau 3 bulan yang lalu itu toxic parent, orang tua toksik. Dan mungkin saya minta maaf Pak, pas saya kurang sopan, saya minta maaf sekali. Pada saat ngomong kayak gitu, itu orang tua jenengan jadi toksik gitu. Pada saat ngomong itu tadi loh, toksik itu. Yang namanya orang tua harusnya sportif. Kalaupun Ustadz mungkin gini, kita khusnuzon dulu, baik sangka dulu ya. Bisa jadi orang tuanya melihat kalau jenengan itu tidak punya karakteristik mental pejuang atau pedagang. Makanya akhirnya orang tua ngomong, oh jadi kulit. Harusnya kalimatnya lebih baik. Kamu jadi pegawai aja li. Harusnya begitu, bukan nyalain oh gak laku. Nah, kalau sudah ngomongnya nyalain kayak begitu, nah itu sudah toksik gitu. Kalau ngomongnya sudah nyalain kayak gitu, itu jadi toksik. Saya selalu ngomong, kita selalu ngomong sering anak itu durhaka. Bener, ada beberapa ciri anak durhaka. Tapi tunggu dulu, ada juga ciri orang tua durhaka. Kita nyebutnya tidak durhaka, tapi toksik. Ya itu tadi, apa namanya, hal-hal yang orang-orang yang apa ya ngomongannya itu selalu menyala-nyalakan menghakimi. Dan itu real teman-teman ya. Saya kemarin ketika ditanyain di Gresik itu, yang teman-teman komunitas Gresik itu sama pertanyaan juga begitu, orang tuanya begini atau ibu mertuanya begini. Saya sudah bilang kita tidak akan bisa mengubah orang tua kita atau budaya yang sudah mengakar kuat. Kalau budaya itu sudah mengakar kuat, apalagi itu diyakini orang tua kita, nggak bisa itu kita ngubah. Yang bisa kita lakukan itu akhlak kita tetap baik supaya dia tahu apa yang dia lakukan salah. Terus nomor 2, memotong mata rantai kebiasaan buruk. Maksudnya dia Ustadz, ya sudah kalau orang tua atau saudara atau orang yang lebih sepuh-sepuh di antara kita itu nggak bisa diubah, yang bisa kita lakukan adalah nanti kalau kita jadi orang tua, sampaikan ke anak kita bahwa hal yang dilakukan kayak gini itu buruk. Contoh lagi ya simpel ya, saya kalau ngomong tentang parenting ke orang-orang, saya pernah ngisi di fans itu ke orang tua, Bu, anak itu nggak boleh dibandingkan, Bu. Bener, anak itu paling tersinggung. Saya bilang, Bu, jangan mau nggak dibanding-bandingkan. Misalnya suami Anda yang ngomong, iku lo ya bojone tonggo ayu, tersinggung sampean. Ayo iku lo ya, iku lo Bu, bojone tercok lo kondo itu Masya Allah, skincare opo, akhirnya kita akan tersinggung itu karena dibanding-bandingkan. Tapi sayangnya teman-teman yang saya bapak ibu kita sendiri itu sering banding-bandingkan anak kita, anak kita pulang sekolah, nilaimu berapa le? 70 atau 80, sip gitu ya. Terus anak tangga pulang tanyain sama ibunya, nilaimu berapa le? 100, mulai noleh, 100, 80 ketak, goblok. Nah, gitu kan ya. Kenapa? Karena membandingkannya sama anaknya tetangga. Padahal nggak boleh banding-bandingkan. Kalau jangan tahu ilmu tentang apa ya potensi diri itu enggak, jangan membandingkan hasil tapi membandingkan cara. Saya ulangi, jangan membandingkan hasil tapi membandingkan cara. Kenapa? Karena awal ketidakbahagiaan, awal penderitaan seseorang adalah ketika dia membandingkan hasil yang dia peroleh dengan hasil yang orang peroleh. Oh, itu langsung tidak bahagia itu. Orang ini kok bisa punya mobil ini, aku kok cuma punya sepeda motor. Anda langsung tidak bahagia itu. Anda langsung tidak bahagia karena Anda tidak menemukan kesyukuran. Makanya jangan membandingkan hasil. Kalau mau membandingkan, bandingkan proses. Kenapa dia seperti itu? Apa yang sih dilakukan? Dia bangun jam berapa? Olahraga, kerjanya kayak gimana? Terlambat atau tidak? Tahajudnya, itu bandingkan lagi. Nah, saya ngomong sama ibu-ibu, bandingkan tidak boleh. Oke, so, internet saya kok sempat mati. Oke, saya lanjutkan. Nah, itu sudah membudaya
kebiasaan orang tua yang kayak gini, orang tua kita atau orang-orang lebih tua di antara kita di lingkungan kita, yang bisa kita lakukan adalah memotong mata rantai kebiasaan buruk. Maka kalau orang tua jenengan atau keluarga jenengan yang modelnya seperti dia, sudah jenengan yang sabar. Dan yang kedua, nanti kalau jenengan jadi orang tua lah, ngomong sama anak kita, le yang kayak gini tuh tidak baik, le yang kayak gini tuh buruk. Nah begitu, jangan lanjutkan karena dulu jenengan digitukan sama orang tua jenengan, terus akhirnya jenengan ke anak jenengan juga kayak begitu. Nah tidak boleh. Nah itu namanya memutus mata rantai ke buruk. Ya ingat ya, jenengan tidak boleh marah sama orang Pak Ustadz, orang tua. Ya sudah, kita pahami bahwa orang tua kita tidak sempurna. Orang tua Anda tidak pernah mungkin, maaf nih, maaf, mungkin tidak pernah ikut pengajian. Jadi itu dulu, itu yang pertama. Ya gini, bahwa kita harus taat sama orang tua, harus patuh sama orang tua, itu benar, itu penting. Tapi kita harus tahu betul ada hal-hal yang kadang-kala orang tua itu salah. Tapi yang menurut dia itu dia suka, dia itu belajar motivasi, ikut training, memberikan training, seneng coba jadi pegawai karena permintaan orang tuanya jadi pegawai. Baik, cek. Maaf ya teman-teman, internet saya lagi buruk ini wifi-nya. Saya minta maaf ya. Maaf sekali, ini internet saya lagi jelek. Mohon maaf sekali, mohon maaf ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi ceritanya beliau ini tadi, orang ini tadi setelah 18 tahun baru dia menunjukkan hasilnya sebagai seorang yang motivator itu tadi. Jadi 18 tahun ikut apa kata orang tuanya, setelah apa itu tadi, setelah 18 tahun dia tunjukkan, ini loh Bu, hasil saya jadi seorang motivator atau inspirator dan sebagainya. Itu loh, hasilnya malah lebih besar daripada saya jadi pegawai. Dia konsisten melakukan keinginannya tanpa merusak keinginan orang tuanya. Akhirnya apa? Ya betul, itu dia apa namanya, sukses menjadi motivator. Ini saya ceritain kisahnya Mario Teguh. Beliau itu sama orang tuanya dulu gitu. Nurut dia sama orang tuanya. Ya sudah, kalau ibu menyuruh gitu nurut, tapi dia tetap jadi motivator dan akhirnya jadi seorang motivator besar. Itu ya. Terus ada lagi kisahnya yang jenengan tahu lah, ini idola saya ya. Masashi Kishimoto ya, pembuatnya Naruto itu. Ya sama Mas. Dulu tuh ketika dia menggambar di bapak itu ngomong gambarmu elek gitu. Ibunya ngomong gambarmu elek, masih ngomong gambarmu elek. Sampai di SMA itu gitu kan sama keluarganya. Sampai bapaknya ngomong, "Lele kalau gambar-gambar terus bodoh kamu, nanti bodoh kamu." Dan benar kan, dia lulus kuliah peringkat ke 48 dari 49 siswa. Jadi dia ranking kedua paling bawah, teman-teman. Tapi siapa yang akan menyangkal kesuksesan dia membuat komik, bikin gambar? Siapa sih menyangkal kesuksesan Naruto? Artinya apa? Anda tidak diajari untuk melawan orang tua Anda, tetap laksanakan perintah orang tua Anda sambil melanjutkan keinginan terbesar Anda. Jadi kalau jalan tidak, Ustadz saya ingin dagang, enggak apa-apa, dagang. Jadi pegawai sambil dagang kan bisa, sambil ngatur waktu. Jadi kan dapat dua barokah. Yang pertama barokah nurut sama orang tua, yang kedua Anda dapat barokah ya dagang itu, apalagi sesuatu yang dicontohkan Rasulullah ya. Nah itu ada dapat dua barokah, barokah nurut sama orang tua sama barokah melanjutkan keinginan atau potensi Anda. Dan lakukan itu, nanti suatu saat Allah akan membalas ketaatan Anda kepada kedua orang tua Anda meskipun itu tidak Anda sukai. Saya ulangi ya, suatu saat Allah akan membalas ketaatan Anda kepada kedua orang tua Anda meskipun Anda tidak menyukainya. Itu nanti akan dibalas kok. Wong iku jenengan menahan diri, kalau bahasa Jawa itu ngempet. Asli ini juga seneng, tapi ini karena orang tua ya sudah tak turuti. Begitu, ingat ya, jangan membenci orang tuanya. Karena orang tua kita keilmuannya tidak seperti kita, latar belakang enggak mungkin enggak ikut ngaji yang seperti ini. Jadi jangan dibenci, meskipun kita tahu yang dilakukan orang tua kita itu salah. Jangan dibenci, tetap lakukan apa yang dilakukan orang tua gitu ya.
dia minta jadi pegawai, ya sudah jadi pegawai aja, tapi tetap jangan dihilangkan jualan online-nya. Tetap lakukan itu jualan online. Jadi ketika ibu protes bilang, loh Bu, ini kan saya tetap jadi pegawai Bu, saya nurut apa kata jenengan. Sampai akhirnya suatu saat jenengan bisa menunjukkan bahwa itu loh, jadi profesi pedagang itu baik, dan memang baik menurut kata siapa, padahal tidak baik. Teman-teman yang saya tadi bilang pebisnis itu pedagang semua, dan dagangannya teman-teman itu tidak kayak kita yang 10.000. Kemarin saya dengar itu dia kalau cerita dagangannya 2M ya minimal. Tahu gini 2M, makanya saya ngomong udah cerita, oh begitu ya, Masya Allah, ilmunya luar biasa. Itu Mas yang atau Mbak tadi yang bertanya itu tadi. Monggo Mbak moderator silakan. Ya Ustaz, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, Assalamualaikum Ustadz, matur suwun. Perkenalkan, nama saya Alif. Ngapunten Ustadz, izin bertanya. Toksik dan obat tadi, apakah grup toksik itu juga bisa terjadi di lingkungan yang berlabel kajian atau berlabel Islami terkait ciri-ciri yang dibahas dengan tadi, walaupun di sana masih ada kata mutiara yang bisa jadi penyemangat, bagaimana menanggapinya Ustadz? Betul, Masya Allah, keren ini yang tanya. Ustadz, apakah toxic friend itu tadi itu juga terjadi di grup-grup yang berlabel Islami banget? Ustadz curhat serius teman-teman, bahkan yang berlabel Islami sekalipun itu bisa jadi toxic friend. Artinya apa? Ketika dia mengkritik tanpa tahu apa istilahnya, kejadian yang melatar belakangi, tanpa tahu yang dikritik itu sebenarnya apa yang terjadi, kok ada kritik, itu jadi toxic itu. Ada grup yang kayak gitu, pokoknya nek dia ada temennya yang salah langsung bisa artikel, kamu tuh salah, kamu tuh padahal nggak tahu latar belakangnya anak ini kayak gimana sih, kejadiannya kayak gimana gitu, nggak tahu itu kejadiannya. Kamu kok belum berjilbab sih, padahal nggak tahu dia nggak pakai jilbab itu bukan nggak mau cewek jilbab, tapi nggak bisa karena orang tuanya melarangnya, karena dia dipukuli orang tuanya ketika pakai jilbab. Ustadz kok bisa kayak gitu? Karena saya ini diceritain Mbak Mas. Tapi Yun saya, aku itu tuwek asli nih. Bayangkan saya ceramah itu mulai tahun 2003, sekarang 19 tahun, Masya Allah. Astagfirullah, ada berarti banyak omongnya, banyak salahnya ini. 19 tahun ini saya ceramah. Orang-orang yang datang ke rumah, sama zaman saya masih single tinggal di rumah Surabaya, itu yang curhat, yang telepon. Kejadian ini ada teman-teman. Kejadian ini ada, dia tidak pakai jilbab, bukan karena tidak mau pakai jilbab. Dia tuh pengen, tapi sama orang tuanya dimarahin. Sampai dia ngomong begini, aku pengen yang cepet nikah, lang keluar dari rumah. Sampai ngomong begitu. Tapi di grup zaman dulu kan belum ada grup WhatsApp, teman-temannya cuma grup holakoh ya, grup pengajian. Di grup pengajian di lokno, terus disenani, kamu kok enggak, tanpa tahu alasannya, mengapa si wanita ini tidak bisa pakai jilbab. Nah itu kasus pertama. Kasus yang kedua, kalau jangan tahu, maaf anak ini mu'alaf. Mu'alafnya pun Masya Allah, saya pernah cerita ya, dia itu tidak bisa sholat teman-teman, bukan tidak bisa sholat karena tidak mau sholat, bukan, benar-benar tidak bisa karena sama orang tuanya dilarang, dia masuk Islam itu dilarang. Jadi teman-teman tahu kalau dia sholatnya di kamar mandi, karena di kamar itu dijagain sama orang tuanya. Jadi sholat itu udah jeding, sembunyi-sembunyi. Jangan bayangkan pakai rokok, enggak. Lah gimana dia sholat tidak bisa kok. Diancam oleh orang tuanya, dipukuli. Masya Allah ketika ketemu sama saya itu dia tangannya lebam gitu. Dia ketemu saya bilang, tahun berapa dia? 2005, 2006 itu 2005. Enggak, 2007 nih, 2007 dong, saya sudah mau skripsi kok, saya kata, ya. Dia ketemu sama saya di ITS, cerita, saya lihat ini mukbang, anak UNER. Dia cerita, dia itu temannya teman saya aslinya, bukan teman saya, tapi temannya teman saya, terus dikenalin saya, tolong dong anak ini. Terus akhirnya, alhamdulillah ketika dia menikah di seorang muslim yang baik, sekarang alhamdulillah jadi orang yang baik. Tapi itu tadi cerita sama saya bagaimana dia itu mau sholat itu susahnya minta ampun. Dipukuli sama orang tuanya dan sebagainya. Nah itu kalau sebuah grup WhatsApp lah atau grup label-label Islam yang ketika menghukumi orang lain tanpa tahu latar belakangnya, tanpa tahu sebabnya, pokoknya mengkritisi, menyalahkan orang lain, benar Mas, itu jadi toksik juga. Meskipun grup itu pakai kata-kata Islami, itu jadi toksik. Yang tidak mau melihat dari sudut pandang yang lain. Oke, saya sudah beberapa kali keluar dari grup WhatsApp, serius. Baik itu yang toksik ataupun yang baik itu grup yang berlabel Islami atau tidak, saya keluar karena saya tahu ini grup ini toksik ini sering nyalain orang gitu, ini toksik ini. Ketika saya berikan, Mas itu ada sudut pandang yang lain loh, tapi tetap nyalain, dan yang nyalain itu tidak 1-2, saya lihat banyak gitu kan ya, wah ini grup toksik, keluar ya.
Saya keluar, beberapa grup itu saya keluar, karena saya lihat toksik ini. Nah, jadi kalau jenengan bilang Ustadz, apakah grup-grup yang berlabel Islam bisa toksik? Bisa banget. Justru nyun saya karena merasa ilmunya cukup, jadi gampang menghukumi orang lain. Ya, bisa ternyata. Terus Ustadz apa yang kita lakukan? Kalau memang grup itu tidak berubah, tetap kayak gitu, keluar aja. Jenengan cari grup lain yang jenengan merasa jadi lebih nyaman, jenengan bisa berkembang di grup itu. Ya keluar saja, meskipun itu grup berlabel Islami, kalau toksik keluar saja. Jenengan tidak akan berkembang di situ, malah sering sakit hatinya, malah kebeban di itu tadi ada apa fisik kesehatan fisik menurun, kesehatan mental turun, kesehatan pikiran juga menurun. Jadi kalau memang grup toksik itu tidak berubah, keluar saja. Oke, gitu nggih. Baik, yuk monggo ada lagi. Iya Ustadz, terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum. Ustadz, jika kita sudah berusaha jadi teman yang suportif, tapi teman kita masih pesimis karena lingkungan kerja dan rumahnya sangat toksik, bagaimana caranya membuat teman kita bisa optimis? Jazakumullah khair, Ustadz. Ya, oke. Gini, kadangkala apa ya? Ketika kita memotivasi orang lain itu niat kita baik tapi kadarnya tidak tepat. Saya ulangi nggih, kadangkala ketika kita memotivasi orang lain niatnya baik tapi kadarnya tidak tepat. Contoh misalnya dikit-dikit nyarani nikah itu kadang orang tersinggung ya. Meskipun nasihatnya baik tapi kadarnya tidak tepat. Kadar itu apa ya? Dosis. Dosisnya tidak tepat. Jadi kadang-kala nasihat kita terlalu berlebihan sehingga dosisnya tidak tepat, orang itu malah tidak menerima nasihat kita, malah akhirnya orang kalau sudah kebanyakan obat itu kan akhirnya obat itu tidak berfungsi. Jadi apa sih kalau bahasanya orang kesehatan resisten ya, jadi obatnya akhirnya tidak berfungsi bagi diri karena terlalu sering minum obat itu. Sama menasihati orang, menyarankan orang itu kalau dosisnya tidak tepat, kadarnya tepat, akhirnya nasihat itu jadi resisten, orang akhirnya tidak bisa menerima nasihat itu. Bukan sombong, bukan, tapi karena terlalu sering akhirnya orang itu jadi kebal. Ya, Yun, maaf kalau bahasa kurang sopan. Contohnya kalau orang sudah kena COVID bolak-balik gitu ya. Akhirnya ada COVID yang lainnya suantai deh. Wis tahu, udah begitu ya. Logika paling sederhana. Nah, balik lagi ketika dengan tanyakan tadi Ustaz, kita tuh pengen nasihati orang. Jadi kan harus tahu kadarnya, Mbak. Ketika nasihati orang yang seperti ini, Ustaz dia minderan. Kalau saya nasihatin sudah berulang-ulang kok tidak berubah. Jadi kan harus tahu mungkin kadarnya berlebihan ketika dengan nasihati. Itu yang pertama. Terus yang kedua, teman-teman, untuk membuat orang itu merasa mampu, tunjukkan secara real bahwa dia mampu. Contoh begini, dia merasa gampang ya, saya ambil contoh yang gampang-gampang supaya logika jenengan bisa masuk ya. Dia merasa dia tidak bisa bikin pembukuan misalnya dia merasa tidak bisa bikin pembukuan atau pencatatan akuntansi atau apalah, pokoknya begitu ya. Maka yang bisa jenengan lakukan adalah berikan contoh terkecil bahwa dia bisa melakukannya. Contoh kadang, aku jaluk tolong kok tulis no atau ketik no ini atau kerjakan ini ya, sesuatu yang paling kecil di pembukuan, misalnya apa notulen rapat misalnya, itu loh kok garap notulen rapat gitu misalnya kerjakan notulen rapat. Nah ketika dia selesai tunjukkan, lo itu lo sama niso kerja no iki, lo itu lo bukti niso lo sama ngerjakan lo berhasil kan, api kan lo telon, tapi delok dhewe lo iki sing ngerjakan sampean lo ya, saya enggak bantuin lo ya, jenengan ngerjakan sendiri lo bisa kan. Nah itu yakinkan dia bahwa dia bisa dengan karyanya dia sendiri. Lo iso ngono lo. Jadi sopo, sampean kok gak pede. Oh buktinya sampean iso gitu. Nah itu. Nah mulai dari kecil-kecil dia kan, oh iya ya. Nah gitu. Contoh lagi. Misalnya ada yang ngomong masakanmu gak enak. Dan akhirnya dia tidak pede dengan masakan dia. Oke, mulai dari yang kecil, jangan masakan yang gede-gede lah. Mulai dari ketika misalnya dia apa ya bikin telur ceplok atau apa ya kecil-kecil dulu ya. Nah itu ketika dia jenengan ngerasain, oh, enak ya. Terus ada temanmu yang lain ngomong, enak gak ini? Oh, enak ya. Nah, terus ekspresi ngomong enak itu tadi tunjukkan ke dia. Mbak atau Mas, Mbak ya, biasanya kalau masakan Mbak ya. Mbak, ini loh yang ngomong enak telurnya sampean iki gak aku tok loh, itu ngomong enak kabeh. Loh, enak toh? Iya enak, beneran enak iki. Nah, ketika kayak gitu dia ngomong, iki sampean masak endok lo enak. Ayo endok wis enak omongnya masakan-masakan sing liyane. Jadi kan gak pede gara-gara ngomong iki lo enak. Nah itu teman-teman cara untuk motivasi orang itu kadang-kadang tidak cuma dengan ucapan, tapi dengan testimoni yang berasal dari karyanya dia. Karya terkecilnya ya, jangan gede dulu nanti dia terlalu susah. Yang kecil-kecil dulu, nanti lama-kelamaan, oh iya ya aku iso ya. Karena kadang orang itu tidak sadar bahwa dia bisa. Itu caranya motivasi orang tuh gitu. Berikan dia sebuah pekerjaan yang kecil, tantangannya maksudnya berat-berat dulu, yang ringan dulu.
Terus ketika berhasil langsung puji, maksudnya puji itu puji karyanya dia, di depannya dia, beserta orang-orang lain. Itu nanti dia akan merasa lebih pede lagi. Oh iya ya ternyata aku iso ya. Gitu itu caranya untuk motivasi orang yang sudah terlalu pesimis karena ucapan kedua orang tua itu tadi nomor 2. Terus nomor 3 kalau dari ceritanya jenengan begitu berarti jenengan apa ngajak teman jenengan itu gubul sama orang-orang yang lebih positif. Meskipun keluarganya lingkungan seperti itu tapi ajak ketemu sama orang-orang positif apa supaya otaknya ini adil, tidak termasukkan ya hal-hal negatif. Saya kemarin bukan guyon serius ini. Saya ngomong sama teman-teman, otak kita itu sering tidak adil. Jadi teman-teman jelas kemarin, otak kita itu sering tidak adil. Kita menerima informasi yang positif berulang-ulang, kita nyimpennya sementara, tapi menerima informasi negatif satu kali saja informasi negatif itu nyimpennya begitu lama. Contoh, jenengan lihat, ya di Kalimantan yang meninggal kemarin itu Balikpapan ya, yang parkir di lampu merah Toko Pruwok yang meninggal banyak itu. Nah, itu kan informasi yang dalam tanda petik berita yang negatif yang Anda terima. Akhirnya Anda simpan lama, Anda kelola dalam pikiran Anda sehingga Anda ngomong, aduh aku mau menerek numpak mobil, numpak motor nang ngarepe nang sebelah truk, nang jejere truk mati ya. Loh, kenapa? Karena Anda nyimpan satu informasi yang negatif seperti itu, Anda simpan selamanya. Padahal faktanya Anda sudah berulang kali melihat ada orang lewat sebelahnya truk, pinggirnya truk, mobilnya truk, ya biasa-biasa aja, tidak terjadi apa-apa. Sama saya kemarin komentari, Anda itu nonton sekali layangan putus, lalu menyimpan informasi itu lama, lalu menyimpulkan bahwa setiap pernikahan berujung pada perselingkuhan. Padahal pernikahan yang baik-baik saja, wakeh. Tapi kenapa informasi satu yang negatif itu Anda simpan lama di otak Anda, terus Anda asumsikan bahwa itu yang benar, bahwa itu yang akan kejadian. Nah, itu lebih tidak adilnya pikiran kita itu. Nah, makanya saya bilang tadi, kalau teman Anda itu lingkungannya yang toksik seperti itu tadi, yang bisa jenengan lakukan adalah ajak dia berteman, kumpul sama teman-teman yang lain yang positif. Supaya apa? Itu nanti jadi pembanding dalam pikirannya. Bisa dipahami nggih? Ya Ustaz, terima kasih. Buat teman-teman yang lain mungkin barangkali masih ada yang perlu diskusikan lagi. Ya, sambil nunggu ini ya, sambil nunggu teman-teman bertanya nggih, kan saya sampaikan sebuah informasi lagi. Rasulullah kan pernah pernah mengajarkan kalau berteman dengan siapa saja, tapi kalau bersahabat pilih-pilih sahabat. Saya ulang ya, berteman dengan siapa saja, tapi kalau bersahabat pilih-pilih sahabat. Kata Rasulullah, kalau kita ingin tahu karakter sahabat kita dengan cara 3. Rasulullah kan bilang dengan cara 3. Yang pertama, sudahkah Anda menginap di rumahnya? Ingat ya, saya ngomong ini sesama jenis loh, yang dikira ngajar ini apa nasihat Rasulullah. Sudahkah Anda bermalam ke rumahnya? Artinya apa? Ketika Anda bermalam ke rumahnya, Anda akan tahu kebiasaan sehari-harinya. Nah, itu Anda tahu nanti, oh anak ini cocok jadi sahabat atau tidak. Itu kata Rasulullah, sudahkah Anda bermalam ke rumahnya? Terus nomor dua, sudahkah Anda bepergian, rihlah, syafar bersama dia? Kenapa Ustadz? Kali kata Nabi, karena kalau Anda sudah bepergian sama dia, ini bepergian itu kan nanti kena macet, apa ketemu hal-hal yang menjengkelkan di perjalanan. Nah, itu Anda akan tahu apa respon positif atau negatif yang muncul dari refleksnya. Nah, itu akan tahu nanti kebiasaannya. Nah, wah iki macet ngamuk-ngamuk ngomel-ngomel misu-misu. Nah, itu ketahuan. Nah, kata Rasulullah, sudahkah Anda bepergian, rihlah dengannya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, sudahkah Anda bertransaksi dengannya? Artinya, sudahkah pernah Anda hutang piutang atau titip duit gitu? Itu pernah enggak? Nah, itu kata Rasulullah, nanti Anda akan kelihatan orang ini jujur atau tidak. Jadi memilih sahabat itu kata Rasulullah dengan 3 cara ini. Sudahkah Anda bermalam ke rumahnya? Sudahkah Anda berilah safar dengan dirinya, bepergian dengan dirinya. Lalu yang ketiga, sudahkah Anda bertransaksi keuangan dengan dirinya? Nah, itu nanti ketahuan dia termasuk sahabat yang baik atau tidak dengan kita. Gitu nggih. Ini informasi tambahan karena tadi saya cerita tentang toxic friendship ya, kita harus tahu apa medicine friendship atau apa istilahnya healing friendship ya. Yang kita tahu teman-teman yang positif itu yang modelnya kayak gini. Itu tadi dicontohkan Rasulullah. Oke, silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Monggo buat teman-teman yang mau bertanya atau diskusi silahkan.
Baik. Ini ada Mbak moderator nih. Ya Ustadz, ini ada juga yang bertanya. Assalamualaikum Ustadz, ngapunten mau tanya lagi kaitan milih sahabat sama milih jodoh. Ya, ya begini, bahwa milih sahabat ya, bahwa milih sahabat dengan milih jodoh itu ada kesamaan dan ada perbedaannya. Kalau persamaan itu saya bilang tadi bahwa dengan akan tahu kebiasaan sehari-harinya gitu nggih. Itu sesuatu yang baik. Nah, kalau milih jodoh ada satu poin lagi Mbak atau Mas ini yang saya tanya, sorry. Mas nggih, ada satu poin lagi. Milih jodoh itu apa? Itu yang Anda bisa menerima keluarganya dia dan dia bisa menerima keluarga Anda. Jadi selain itu tadi kan cara yang disampaikan Rasulullah ketika milih sahabat itu kan supaya apa namanya tahu kebiasaan sehari-harinya. Meskipun kalau milih jodoh enggak sedetail itu sih. Kalau milih jodoh Anda bisa tahu dari apa tak misalnya Arif ya, dengan tanya dari teman-teman wanitanya, akan tahu kesehariannya nanti. Akan tahu keseharian si wanita ini seperti apa atau dari teman-teman lakinya. Ya, dari sahabat-sahabat lakinya itu nanti tahu oh kesehariannya calon suami itu kayak begini, laki-laki ini seperti itu. Itu kalau kalau milih jodoh gitu. Tapi ada tambahan satu poin lagi. Jodoh itu tidak hanya serta hanya kita berdua, enggak. Jodoh itu apakah Anda bisa menerima keluarganya dia, begitu juga sebaliknya dia bisa menerima keluarga Anda. Sebelum saya menikah dengan istri saya, ini saya bahasanya astagfirullah, bahasanya survei gitu kan ya. Ya saya datang ke rumahnya istri saya dulu, saya harus cari tahu dulu calon keluarga mertua saya itu kayak gimana. Itu saya datang dan masya Allah pertama kali itu aku gak membanggakan keluarga mertua saya, tapi sampai hati saya bersyukur kepada Allah saya punya keluarga mertua dari istri saya itu masya Allah keluarga mertua saya masya Allah seneng banget bahwa keluarga mertua saya dan keluarga saya itu ada kekurangannya iya, tapi saya bahagia banget punya keluarga mertua karena sempat saya datang tuh nyaman banget, saya nyaman banget. Nah ini memutuskan oh iya kita cocok. Nah, sekali lagi pertimbangan untuk memilih calon pasangan itu salah satunya itu, teman-teman. Tidak cuma urusan apa oh calon suamiku atau calon istriku baiknya, cuma itu, tapi calon mertua Anda bisa cocok enggak dengan calon mertua Anda itu. Makanya di Rasulullah itu kan ada pilihlah karena parasnya, kecantikannya, yang kedua karena derajatnya, ya, karena kekayaannya, lalu yang ketiga karena derajatnya, maksud derajat itu dari keturunan siapa. Itu maksudnya itu Anda nyaman nggak sih dengan keluarga si dia? Nah, itu penting, teman-teman. Dalam jodoh itu penting, karena itu nanti akan mempengaruhi ketika jenengan berumah tangga. Kalau dengan nggak nyaman dengan ibu mertua, bapak mertua, oh rame itu nanti. Apalagi kalau tipikal bapak atau ibu mertuamu sering ikut campur rumah tanggamu. Ah, wes sudah. Makanya menikah itu ke sana, teman-teman. Nggak cuma kecocokan calon pasangan, tapi kecocokan mertua. Naudzubillah min dalik. Ya saya ulangi. Naudzubillah min dalik. Jangan sampai kejadian kayak Nyun Sewu artis yang meninggal di tol itu ketika dia meninggal ternyata antara mertua dan orang tua tidak cocok, rebutan hak asuh cucu ya. Tahu lah ya, saya tidak perlu nyebut nyebut nama ya. Itu loh yang lagi rame di apa internet yang rebutan cucu yang Nyun Sewu yang satunya jengkelin banyak orang itu musuh semua umat di Indonesia itu. Nah, itu yang Yun saya tidak mau nyebut nama orangnya, tapi ininya begitu. Kalau urusan milih jodoh itu salah satunya. Tambahannya adalah, poin tambahannya adalah, apakah Anda bisa menerima, bisa cocok dengan keluarganya dia, begitu juga sebaliknya. Apakah dia bisa menerima dan cocok dengan keluarga Anda. Oke, bisa dipahami ya. Ya Ustadz, terima kasih. Insya Allah bisa dipahami. Mungkin ada pertanyaan lagi buat teman-teman. Di grup-grup, Mbak, grup WhatsApp, ada yang bertanya?
Insya Allah sudah tadi Ustadz, sudah disampaikan. Baik. Baik, kalau begitu teman-teman yang dirahmati Allah, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, begini nggih, saya ulangi lagi, ada ya 5 hal tadi yang paling kelihatan, 5 hal ciri bahwa dia sudah menjadi toxic friend dia. Satu, suka mengkritik negatif, tidak ada positifnya sama sekali. Yang kedua, datang pada saat butuh, kalau lagi tidak butuh ngilang. Yang ketiga, yaitu tadi suka mengkritik tapi dia tidak mau dikritik. Nomor 4, tidak mau mengakui salah. Ya, bersenangan nyala nong tapi tidak mau mengakui salah. Terus yang nomor 5, tidak punya empati. Teman-teman, kita belajar ilmu seperti ini, salah satunya memang bagaimana kita mencikapi orang lain kalau misalnya teman kita itu menjadi toksik. Itu kan kita belajar ilmu ini kan untuk itu. Tapi salah satunya teman-teman fungsinya adalah kita mulai berpikir apakah kita menjadi toksik bagi orang lain. Saya ulangi, ketika kita melihat ciri-ciri ini, mulai kita mikir apakah kita menjadi toksik bagi orang lain, apakah kita menjadi toksik bagi keluarga kita, apakah kita menjadi toksik bagi orang tua kita, atau nyun sewu, maaf kalau bahasa saya kurang sopan, apakah kita menjadi toksik bagi pasangan hidup kita. Jangan cuma belajar ilmu tentang ketoksikan ini dalam rangka menilai orang, tapi cek apakah diri kita ini termasuk yang menjadi toksik bagi orang lain. Jangan-jangan, Masya Allah, semoga Allah mengampuni saya. Ya Allah, ampuni hamba, ya Allah. Saya baru sadar bisa jadi saya juga toksik. Ada sebuah grup yang situ tuh perkumpulan anak kiai, anak gus, ya ada orang biasanya juga. Di situ ada sebuah kejadian yang ya diskusi ilmiah lah ya, banyak diskusi ilmiah, tapi beberapa kali diskusi ilmiah itu bahasanya itu bahasa-bahasa negatif. Karena itu diskusi ilmiah, bahasnya hadis, Quran. Kadang-kala yang negatif-negatif itu nggak sadar, kalimat-kalimat negatif nggak sadar. Tapi ketika saya berulang kali menerin, Yai Gus ini enggak bener kayak orang yang takut ini, Yai Gus ini bener nggak sih, atau dan sebagainya. Ketika saya berulang kali menerin kayak gitu, kok responnya negatif, maksudnya kok apa namanya, tetap malah toksik, malah jelek, malah nyanyinya, baru akhirnya saya out dari grup itu dan baru sadar, ya Allah, jangan-jangan saya kemarin ketika diskusi-diskusi ilmiah itu saya adalah termasuk orang-orang yang komentarnya juga nyinyir, bukan diskusi secara ilmiah tapi komentarnya nyinyirin orang lain, jelek-jelekin, meskipun nyinyirin jelekinnya nggak langsung tapi nyinyir. Misalnya contoh dasar pemahaman radikal, ada nyinyir, tidak membantah secara ilmiah, tidak memberikan nasihat, tapi cuma kasih komentar satu kalimat, dua kalimat, tapi itu nyinyir. Dan saya baru sadar ketika saya live dari grup itu. Ya Allah, saya kemarin termasuk yang nyinyir ternyata. Nah sama teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kita belajar ilmu ini, itu dengan saya termasuk bukan hanya mencoba mengenali orang lain, apakah orang lain itu toksik atau tidak, tapi kita sudah mulai belajar, jangan-jangan saya ini termasuk yang toksik bagi orang lain. Kata-kata kita, sikap kita itu menjengkelkan orang lain. Ya itu ya, dicek kembali ya, apakah kita termasuk toksik atau enggak. Oh, ini ada yang tanya ini Mbak. Jadi terakhir G, saya bagi. Monggo Mbak moderator boleh dibacakan ini. Ini Ustadz. Ustadz, bolehkah kita bersahabat dengan non-muslim? Bagaimana Islam mengatur hubungan pertemanan dengan non-muslim? Baik, baik. Teman-teman tahu ya, yang membela Rasulullah ketika perang Badar itu seorang pendeta, teman-teman. Silakan bicara cari di sebuah sirah, pendeta, bukan Islam ya. Yang bela Rasulullah ketika perang Badar itu seorang pendeta. Dia sangat mencintai, dia itu cinta sama Nabi meskipun dia tidak Islam. Kenapa? Karena dia tahu betul akhlaknya Nabi baik banget, mulia banget. Kata-kata baik itu tidak menggambarkan Rasulullah ya. Saya salah ngomong ini. Kata-kata baik itu tidak menggambarkan Rasulullah. Rasulullah itu mulia. Kata-kata baik itu tidak cocok untuk Rasulullah. Rasulullah itu mulia, tidak boleh kata-kata baik. Ini mohon ya, saya salah ngasih contoh apa? Masya Allah, astagfirullahaladzim. Rasulullah tidak boleh digambarkan dengan kata-kata baik. Rasulullah itu terlalu mulia. Ya, maaf. Nah, lihat apa namanya, kemuliaan Rasulullah, dia senang, saya cinta sama Rasulullah, meskipun akhirnya tetap dia meninggal dalam keadaan non muslim. Pendeta ini kan yang ikut Rasulullah perang Badar sampai dia ngomong, wahai Muhammad, aku sangat mencintaimu meskipun kita berbeda agama, izinkan aku ikut berperang bersamamu. Kalau aku misalnya mati, semua harta saya gunakan untuk kebaikan umat Islam. Begitu. Bayangkan teman-teman, ini pendeta, bukan non muslim lagi tapi dia pendeta. Apa artinya? Ustaz, boleh nggak sih kita bersahabat dengan non muslim? Boleh, selama persahabatan itu tidak dalam urusan akidah. Itu tok wis. Itu tok, pokoknya bukan dalam urusan akidah.
sahabat saya SMP, saya pernah cerita kok, sahabat saya SMP itu teman-teman itu non Muslim Kristiani, dan kami saling sering belajar kelompok kan, apa dia sering main ke rumahnya, ya kebetulan dia cewek sih, gitu ya kami. Dan kalau Anis tuh namanya Anis, apa kalau sekolah itu mesti kita itu bersaing ranking. Jadi kadang saya ranking 1, dia ranking 2, kadang baliknya dia ranking 2, saya ranking 1. Tapi alhamdulillah sering menangnya saya. Gitu, tadi sombong, tapi ini ya begitu. Kami itu sering bersaing ranking, tapi positif. Maksudnya tidak pernah iri-irian. Gitu. Saya sering belajar ke rumahnya. Gitu. Dan saya tahu dia non Muslim. Suatu saat ketika sholat zuhur, saya nggak ingin menyakiti hatinya. Saya bilang, Mbak, aku tak ya, tak beri bakso ya, tak kira bakso. Padahal saya mau sholat zuhur itu. Keluar saya cari musola, masuk sholat zuhur. Nah, terus balik lagi. Terus teman saya itu bilang begini, sholat ya Im, gitu. Saya mau mungkin kelihatan aja saya bahasa ya. Terus iya, kamu gitu aja pakai pergi, kan enggak enak nih, masa mau gangguin rumahnya jeneng Anda sampean gitu. Enggak apa-apa, kalau mau sholat di sini enggak apa-apa, sholat aja itu. Saya lu punya sejadah, punya ruku, punya sarung. Lu kaget saya, lu kok bisa? Iya, mbah saya itu kakek nenek saya itu Muslim. Gitu. Jadi punya saya kaget. Dan beliau sangat menghormati saya kalau nggak puasa Senin Kamis itu mesti dulu. Kamu nggak puasa Senin Kamis Tamron gitu. Jadi kami bersahabat, tapi kalau urusan akidah toleran banget. Maksudnya urusan masing-masing. Saya nggak akan ikut campur dia ketika dia Natalan, seperti dia tidak ikut campur saya pada saat saya Idul Fitri. Nah kembali lagi, Ustadz boleh nggak sih bersahabat dengan non Muslim? Boleh selama bukan urusan akidah. Kalau urusan akidah, urusan ketuhanan, ya sudah kita berbeda, kita toleransi, tapi saya tidak akan mengikut campuri urusanmu seperti kamu tidak boleh mengikut campuri urusanku. Itu kan Ustadz Jedongan kan ngomong ketika fase masih anak kecil Ustadz. Prakteknya ketika dewasa Ustadz apa? Ya sama, paling gampang gini. Ketika Anda bersahabat dengan seorang non-muslim, Anda tidak mengomentari permasalahan yang terjadi di tubuh non-muslim. Contohnya begini, misalnya di Kristiani ada dunia berantem kayak gimana, misalnya ada berantem. Kalau Anda punya sahabat Inggris, nggak usah komentari, nggak usah komentari, diem, meskipun itu viral sekalipun, nggak usah komentari. Itu urusannya dia, kita ngomongin yang lain saja. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya ada kejadian sesuatu di teman-teman muslim sampai rame viral gitu ya, maka sahabat yang baik ketika dia teman saya non muslim nggak usah nggak komentari, wis. Nah, itu urusanmu, non, saya nggak aku campur itu. Nah itu sahabat yang baik. Jadi boleh bersahabat tapi tidak boleh ikut campur urusan akidah. Termasuk ya tidak komentarin itu tadi. Ya, saya contoh lagi, misalnya kayak kemarin lagi rame masalah santri, masalah guru yang maaf ya mencabuli santrinya itu. Nah, seorang sahabat non muslim yang baik adalah yang tidak komentar karena tahu betul ini urusan agamanya temanku, ini saya tidak akan komentar. Menang itu. Di situ urusannya. Sama seperti saya tidak akan komentari tentang masalah misalnya terjadi di umat Kristiani ada apa, saya nggak akan komentari, itu punyanya sahabat saya, itu akidahnya dia, itu urusan dia. Begitu teman-teman. Jadi boleh nggak sih Ustaz kita bersama dengan muslim, non muslim boleh, tapi sekali lagi tidak dalam urusan akidah. Kalau urusan akidah saklek wis titik. Urusanmu, urusanku, saya tidak akan komentari, dan ya sudah urusan kita masing-masing. Bisa dipahami ya. Baik, mau Brother silakan. Baik Ustadz, mungkin sudah dicukupkan dulu untuk sesi tanya jawabnya. Mungkin sudah ditutup Ustadz untuk doa penutupnya. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, saya tegaskan kembali, kita belajar seperti ini bukan dalam menilai atau dalam rangka menilai atau menghukumi orang lain. Selalu kita belajar itu tujuannya dalam rangka memperbaiki diri. Buat apa kita menilai orang lain, buat apa kita jelek-jelekin orang lain, tapi kita pribadi tidak menjadi orang yang lebih baik. Lebih baik kalau kita belajar ilmu kayak gini itu dalam rangka supaya kita sendiri jadi orang yang lebih baik. Oke, saya ketika ceramah, buat apa saya ceramah itu membuat orang jadi lebih baik kalau saya sendiri tidak menjadi yang lebih baik. Oke, jadi pelajaran kita kali ini itu ya dalam rangka supaya minimal kita sendiri tidak jadi toksik bagi orang lain. Gitu. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, kalau ada yang salah berasal dari saya. Mari kita tutup dengan istighfar satu kali. Astagfirullahaladzim.
Alhamdulillah 1 kali, alhamdulillahirabbil alamin. Lalu doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah mengampuni kita semuanya, semoga Allah memberikan belas kasih-Nya kepada kita semuanya, semoga Allah menyelamatkan kita di dunia dan akhirat, dan semoga Allah nanti mempertemukan kita di surga bersama-sama. Al-haqqu min rabbikum wal-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas waktu dan ilmu yang telah diberikan. Semoga ilmunya bisa diterapkan di kehidupan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk kajian hari ini. Dari saya, selaku moderator, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.